Area ini mungkin tempat paling penting di Amerika saat ini karena bernilai lebih dari 1 triliun dolar. Ada sesuatu yang sangat berharga tersembunyi di Thacker Pass dan ini akan membuat perubahan besar. Gak hanya di Nevada tapi juga bagi ekonomi Amerika Serikat dan relasi globalnya. Caldera McDermott adalah area yang sangat luas dengan panjang sekitar 45 km dan lebar 35 km. Membentang di Nevada Utara dan Oregon Selatan. Letaknya di Humboldt County, daerah pedesaan tenang dengan hanya satu kota utama yang akan banyak berubah dalam 5-10 tahun ke depan. Itu karena mereka menemukan emas putih di sana. Yang dimaksud di sini adalah litium. Dan untuk menjelaskan kenapa logam ini sangat penting, kita butuh timbangan. Di satu sisi, letakkan sebongkah litium dan di sisi satunya sebuah apel. Menurutmu, apa yang akan terjadi? Jika keduanya memiliki volume sama, maka apel akan lebih berat. Itu karena litium sangat ringan. Kepadatannya sekitar 0,5 gram per sentimeter kubik yang menjadikannya benda padat paling ringan pada suhu ruangan. Litium juga sangat reaktif. Artinya, litium sangat mudah digabungkan dengan elemen lain dan juga mudah terbakar. Campur dengan air, terbakar. Paparkan ke udara, ya terbakar lagi. Tapi saat memadukan bobotnya yang ringan dengan reaktivitasnya yang tinggi, kamu mendapat bahan yang sempurna untuk baterai, seperti baterai ponsel pintar, laptop, atau bahkan mobil listrik. Nevada menyembunyikan harta karun ini selama sekitar 16 juta tahun. Caldera McDermott dulunya merupakan titik panas vulkanik, memuntahkan batuan cair dan menciptakan danau besar dengan air yang kaya akan mineral. Seiring waktu, danau ini mengering dan meninggalkan lapisan tanah liat tebal yang syarat dengan litium. Saat ini, tambang Thacker Pass memiliki salah satu cadangan litium terbesar yang belum dimanfaatkan di dunia. Nilainya sekitar 1,5 triliun dolar. Jika semua berjalan sesuai rencana, tambang ini diharapkan dapat menghasilkan sekitar 40.000 ton litium berkualitas per tahun. Dan itu cukup untuk membuat baterai bagi hingga 800.000 mobil listrik. Seperti yang disebutkan sebelumnya, logam ini adalah penunjang baterai modern. Dan dengan dunia yang berlomba menuju energi hijau, permintaan untuk litium meroket. Sejak tahun 2020, harganya sudah naik lebih dari 10 kali lipat, menjadikannya logam baterai termahal di dunia. Itu berarti jauh lebih mahal daripada magnesium, nikel, kobalt, dan bahan lain yang digunakan dalam baterai isi ulang. Saat ini kita menggunakan sekitar 1,16 juta ton litium per tahun, dan sekitar 85%-nya digunakan untuk membuat baterai, yang kebanyakan untuk mobil. Antara tahun 2030 dan 2040, para ahli menduga kita butuh 2 kali lipat biaya produksi. Dari 94 miliar dolar menjadi 188 miliar dolar. Pada saat yang sama, investasi dalam baterai akan melonjak lebih dari 200%, mencapai 686 miliar dolar. Akhirnya, pada tahun 2050, permintaan litium diperkirakan akan lebih dari 10 kali lipat dari produksi sekarang. Maaf soal angka-angka ini, kami hanya ingin menunjukkan betapa pentingnya Thacker Pass bagi seluruh dunia. Tambang ini akan menjadi kunci untuk menjaga agar semuanya tetap berjalan, dalam arti harfiah, karena sebagian besar permintaan di masa depan adalah untuk hal-hal seperti mobil, sepeda listrik, skuter, dan penyimpanan energi terbarukan. Nevada juga bisa menjadi pusat revolusi energi global, dengan target Amerika Serikat untuk mengurangi polusi hingga 50% pada tahun 2030, mengganti kendaraan berbahan bakar bensin dengan kendaraan listrik menjadi bagian penting dari ini. Dan untuk mewujudkannya, Amerika akan butuh lebih banyak litium dari yang diproduksinya sekarang. Saat ini, sebagian besar logam yang digunakan di Amerika Serikat berasal dari negara-negara seperti Chili dan Argentina. Jadi, jika ingin memimpin di pasar ini, Amerika perlu berinvestasi lebih banyak lagi dalam proyek-proyek seperti Thacker Pass. Tapi ada tantangan lain. Menemukan litium di tambang dan memurnikannya adalah dua hal yang sangat berbeda. Seperti halnya berlian yang dipotong dan dibentuk dengan hati-hati untuk memunculkan kilaunya dan dijual dalam bentuk cincin dan kalung. Hal yang serupa juga harus dilakukan pada litium.
Bahan mentah yang berasal dari tambang harus diolah menjadi bentuk murni yang bisa digunakan untuk hal-hal seperti baterai. Cina cukup mendominasi bagian pasar ini dan bertanggung jawab atas sekitar 75% produksi baterai lithium-ion global. Dengan kata lain, meskipun sebuah negara menemukan logam ini di tanahnya, negara itu mungkin masih membutuhkan Cina untuk bantu memurnikannya. Jadi, Amerika Serikat sangat ingin memperkuat rantai pasokannya. Bahkan mereka begitu antusias dengan kemungkinan ini hingga otoritas telah menginvestasikan lebih dari $2 miliar dalam bentuk pinjaman ke proyek Nevada. Karena itu, Thacker Pass bisa menjadikan Amerika Serikat sebagai pemimpin dalam produksi litium di seluruh dunia. Jika perkiraan mereka benar, kaldera McDermott mungkin menyimpan hampir setengah dari cadangan litium yang diketahui di dunia. Jumlahnya hampir 2 kali lipat dari yang ditemukan di dataran garam Bolivia, misalnya, yang pernah memegang rekor dengan cadangan terbesar di dunia. Penemuan ini akan mengubah Humboldt County selamanya. Jalanan tenang yang dikelilingi alam gak akan pernah terasa sama lagi. Tambang ini akan butuh sekitar 2.000 pekerja yang mungkin akan pindah ke sana dari kota-kota lain. Para pekerja ini akan butuh rumah sakit, sekolah untuk anak-anak mereka, dan semua layanan yang diperlukan. Kamu melihat efek riak di sini? Untuk setiap orang yang dipekerjakan untuk di proyek ini, selama masa konstruksi, 6 orang lagi akan dipekerjakan untuk mendukung mereka. Thacker Pass juga akan berdampak besar pada perekonomian, gak hanya di Nevada, tapi juga di seluruh negeri. Orang-orang memperkirakan tambang ini akan aktif selama 35 tahun, dan setiap tahunnya, tambang ini diperkirakan akan menghasilkan lebih dari $2 miliar. Tapi ada satu hal, di Thacker Pass mereka akan mengekstraksi litium dari tanah liat, dan proses ini belum pernah dilakukan dalam skala besar sebelumnya. Jadi, masih bisa sukses atau gagal, tapi jika berhasil, ini bisa mengubah industri secara keseluruhan. Pertanyaan besarnya, siapa yang tertarik dengan semua ini? Ada 3 perusahaan besar yang mengincar pasar litium di Amerika Serikat. Pertama, ExxonMobil. Raksasa minyak ini ingin mulai memproduksi litium pada tahun 2027 dan mereka memiliki rencana untuk menjadi pemasok utama untuk kendaraan listrik pada tahun 2030. Lalu ada General Motors, perusahaan di balik merek-merek mobil besar seperti Chevrolet dan Cadillac. Mereka begitu tertarik dengan bisnis ini hingga setuju untuk membayar $625 juta untuk 38% saham di Thacker Pass. Dan terakhir, Tesla. Pada tahun 2023, mereka mulai membangun pabrik di Texas untuk memproses litium. Ini semua bagian dari rencana mereka untuk menangani lebih banyak rantai pasokan mereka sendiri. Setelah tahu betapa pentingnya litium, kamu mungkin bertanya-tanya, bagaimana jika kita kehabisan? Itu bisa saja terjadi, karena litium berasal dari penambangan dan seperti emas, merupakan sumber daya yang terbatas. Tapi bukan berarti kita harus berhenti menggunakan ponsel pintar atau mobil listrik. Jika kehabisan logam ini, kita mungkin akan menemukan cara baru untuk memproduksi baterai. Bahkan, beberapa ahli menduga baterai termal bisa menjadi hal penting berikutnya. Baterai ini menyimpan energi ekstra dari sumber terbarukan seperti angin atau tenaga surya, yang sangat murah. Jadi, baterai ini mewakili cara baru untuk menyimpan energi dengan biaya yang sangat kecil. Saat ini, baterai termal utamanya digunakan untuk menggerakkan produksi baja, semen, dan bahan kimia. Baterai termal juga digunakan untuk memanaskan dan mendinginkan bangunan besar. Tapi semakin banyak proyek berfokus untuk membawa teknologi ini ke dalam ruang pribadi, seperti rumah dan apartemen. Para ahli optimis bahwa inisiatif seperti ini bisa membuat baterai termal sama terkenalnya dengan baterai listrik, dan mungkin akan segera menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Doggerland? Bukan, ini bukan negara anjing seperti yang mungkin terlintas di pikiranmu. Ini sebuah daratan seukuran Britania Raya di bagian utara Eropa. Tapi jangan mencarinya di peta benua lama, kamu tidak akan menemukannya. Doggerland sudah tidak ada sejak ribuan tahun lalu. Tapi di manakah lokasi tepatnya dan apakah manusia pernah tinggal di sana? Para ilmuwan sedang berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kita mulai dengan namanya.
Pada tahun 1990-an, seorang arkeolog Inggris menamai daerah itu Doggerland dari Dogger Bank, sebuah gumuk pasir sekitar 100 km di lepas pantai timur Inggris. Kata ini mungkin berasal dari bahasa Belanda. Kata ini digunakan untuk menyebut perahu nelayan dengan 2 tiang. Masuk akal karena saat ini Laut Utara merupakan daerah yang kaya akan perikanan. Namun ribuan tahun yang lalu, orang-orang yang tinggal di sini memiliki pola makan berbeda. Sekitar 12.000 tahun lalu, zaman es besar terakhir perlahan-lahan berakhir. Doggerland tidak memiliki air laut, melainkan rawa-rawa, laguna, hutan, dan bukit-bukit yang landai. Pada saat itu Inggris dan Irlandia tidak berupa pulau, keduanya terletak jauh di pedalaman. Kamu bisa berangkat dari Denmark dan berjalan sampai ke utara Skotlandia. Ada sistem sungai yang bermuara di Laut Utara. Saat itu sungai tersebut lebih merupakan kanal yang memisahkan Doggerland dari Norwegia. Sungai-sungainya juga berbeda. Sungai Thames mengalir dari Sungai Rhine. Sungai kuno yang terbentuk mengalir di tempat yang sekarang adalah Selat Inggris dan bermuara di Samudra Atlantik. Doggerland bahkan memiliki sebuah danau. Ada beberapa gletser juga, tapi tanahnya tak bisa dihuni. Jadi, siapa yang tinggal di sana? Ada komunitas pemburu peramu dari zaman batu pertengahan. Ini adalah masa dalam sejarah manusia ketika nenek moyang kita menguasai peralatan dari batu yang dipecah. Mereka menggunakan batu-batu dengan ujung yang tajam untuk tombak dan mata panah. Hal ini sangat berguna di Doggerland yang merupakan wilayah berburu terkaya di seluruh Eropa. Bisa jadi ini wilayah terpadat di bagian barat laut benua itu. Bangsa para pemburu kemungkinan besar terdiri dari rusa kutub, mamut, lembu, babi hutan, beruang coklat, serigala, dan banyak spesies lainnya. Singkatnya, tidak ada yang kelaparan di sini. Daging bukanlah satu-satunya makanan yang tersedia. Penduduk kuno Doggerland mengumpulkan hazelnut dan buah beri. Mereka tinggal di gubuk-gubuk kayu yang dibangun di dekat sungai. Mereka bahkan membangun pemukiman di atas bukit. Ingat Doggerbank? Sekarang tempat itu berada di bawah air, tapi dulunya merupakan daerah pegunungan. Doggerland pasti menjadi pemukiman populer di zaman prasejarah. Total luas permukaannya lebih dari 46.000 km, tapi semuanya berakhir terendam. Zaman es terakhir telah berakhir. Semua air yang terperangkap di gletser dan lapisan es mulai mencair. Kamu melihat proses ini secara langsung setiap kali memesan minuman dingin. Meskipun langsung meminumnya, setelah beberapa saat gelasnya akan penuh lagi. Kenapa? Karena es batu telah mencair. Bayangkan Doggerland sebagai gelas itu. Permukaan air laut mulai naik dengan cepat. Setiap abad, laut membanjiri daratan kering setinggi 1 hingga 2 meter. Bayangkan apa artinya ini hari ini. Ketinggian Miami hanya sekitar 1,8 meter. Kota ini akan tergenang dalam waktu kurang dari 100 tahun. Namun ada satu peristiwa yang mempercepat semuanya. Storegga Slides adalah serangkaian tanah longsor bawah laut di Laut Norwegia ribuan tahun lalu. Dan apa yang terjadi ketika bongkahan besar bumi bergeser tiba-tiba di bawah air? Gelombang raksasa. Kamu mungkin tahu apa itu tsunami. Doggerland kemungkinan dihantam oleh beberapa tsunami ini. Gelombang-gelombang itu begitu kuat hingga para peneliti percaya itu melenyapkan jembatan darat Britania Raya menuju benua di sampingnya. Yang tersisa dari Doggerland hanyalah sebuah pulau sebesar Wales. Para ilmuwan memperkirakan bahwa gelombang tsunami purba ini setidaknya setinggi 12 meter. Sekitar 6.000 tahun lalu, penduduk Doggerland berpindah. Mereka bermigrasi ke tempat yang lebih tinggi, dalam kasus ini ke Inggris dan Belanda. Ironisnya, ketika menerjemahkan Netherlands secara harfiah ke dalam bahasa Inggris, artinya adalah dataran yang lebih rendah. Namun ribuan tahun lalu, ini adalah tempat yang lebih tinggi bagi para pemburu peramu yang melarikan diri dari banjir. Setelah semua itu berakhir, benua Eropa memiliki bentuk yang kita kenali saat ini. Tapi Doggerland sudah tidak terlihat. Tempat ini sudah berada di bawah ombak Laut Utara selama 8.200 tahun. Apakah Doggerland mengingatkanmu pada kasus yang lebih terkenal tentang tanah yang tenggelam? Kota Atlantis yang hilang langsung terlintas di benakmu. Tapi ada perbedaan penting. Atlantis hanyalah legenda.
Semua yang kita ketahui tentangnya berasal dari tulisan-tulisan filsuf Yunani Plato. Para ilmuwan telah mencari Atlantis untuk waktu yang lama, dan hingga hari ini mereka bahkan tidak bisa sepakat di mana lokasi tepatnya. Teori-teori menyebut Mediterania hingga Antartika. Doggerland bukanlah mitos. Semua yang dijelaskan sains tentang negeri yang hilang ini berasal dari bukti nyata. Pada tahun 1931, sebuah kapal penangkap ikan sedang berada di lepas pantai Norfolk, Inggris. Pada saat itu, para kru menyeret jaring di sepanjang dasar laut, menyapu semua yang dilaluinya. Dan mereka menangkap lebih dari sekadar ikan. Itu adalah gambut. Seperti yang kita temukan di Alaska dan Irlandia. Tapi kenapa ada di dasar laut utara? Gambut tidak seharusnya berada di sana, karena air laut merusaknya. Hanya ada satu penjelasan yang mungkin. Daerah itu pasti pernah menjadi lahan kering pada suatu masa dalam sejarah. Bukti terakhir adalah gambut itu menyimpan ujung tombak, sebuah tanda pasti dari aktivitas manusia. Ide ini bukanlah hal baru. Sejak abad pertengahan sudah ada pembicaraan tentang tanah yang terendam dengan hutan bawah laut. Pada tahun 1913, seorang ahli geologi Inggris mengemukakan gagasan tentang dunia bawah laut di bagian Eropa ini. Bukti-bukti ilmiah terus bertambah. Nelayan setempat mulai mengangkat alat-alat buatan manusia dan tulang belulang hewan. Para peneliti memperkirakan umurnya sekitar 9.000 tahun. Namun perairan laut utara yang dalam dan keruh tidak memungkinkan untuk menurunkan para penyelam. Seorang arkeolog mengatakan bahwa mereka tahu lebih banyak tentang permukaan bulan daripada apa yang ada di dasar laut yang relatif dangkal ini. Penemuan minyak di daerah tersebut pada tahun 1960-an mengubah segalanya. Perusahaan-perusahaan dari industri ini memberi data survei seismik kepada para ilmuwan. Hal ini membantu mereka mengumpulkan gambaran lengkap tentang seperti apa Doggerland dulu. Model komputer segera menghasilkan gambar lembah sungai, garis pantai, danau air tawar, dan perbukitan. Bahkan ada jejak kaki suku-suku nomaden yang terawetkan di dasar laut. Saat ini para ahli biologi kelautan menggunakan medan magnet untuk memetakan dunia bawah laut yang hilang ini. Tapi Doggerland bukan satu-satunya tempat di bumi yang hilang ditelan ombak. Beringia adalah dunia lain yang hilang yang penting secara global. Dulunya, ini merupakan jembatan darat antara Asia dan Amerika Utara. Namanya diambil dari Selat Bering. Lebarnya 85 km pada titik tersempitnya. Namun, hingga akhir zaman es terakhir, tempat ini merupakan daratan kering yang menjadi rumah bagi nenek moyang manusia. Bukti genetik menunjukkan bahwa penduduk asli Amerika tinggal di Beringia selama sekitar 15.000 tahun. Jika ingin tahu seperti apa bentuk daratan ini, bayangkanlah Arktik Alaska saat ini. Dulunya itu adalah tundra semak belukar. Ada juga pohon willow dan birch kecil. Maaf, tidak ada mamut berbulu. Hewan-hewan besar pemakan rumput tidak akan mendapatkan cukup makanan di Beringia. Meskipun mungkin ada elk dan domba tanduk besar di daerah itu. Namun, zaman es tidak berlangsung selamanya. Seperti di Doggerland, permukaan air laut mulai naik. Ini terjadi sekitar 13.000 tahun yang lalu. Namun itu semua bukan berita buruk. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa pada masa itu, orang-orang mulai bergerak ke selatan. Mereka meninggalkan Beringia yang perlahan tenggelam dan menyeberang ke Alaska. Dari sana, mereka mendiami kedua benua Amerika. Mereka adalah nenek moyang suku-suku penduduk asli Amerika. Jadi, ada sebuah pintu misterius di tengah-tengah Antartika. Beberapa orang mengira itu adalah rumah peristirahatan Bigfoot atau pesawat ulang-alik dari film Star Trek. Atau mungkin sebuah pintu ke Agartha, kerajaan yang ada dalam mitos yang diyakini sebagian orang terletak di pusat bumi. Tapi para ilmuwan menyanggah semua teori khayalan ini dan menjelaskan bahwa apa yang terlihat seperti pintu misterius itu terletak di area es laut yang cepat. Letaknya di lepas pantai dan penuh dengan pulau-pulau kecil dengan perairan dangkal di sekelilingnya. Ketika es mengalir di sekitar bebatuan keras yang tersembunyi di bawahnya, hal ini dapat menciptakan pola yang terlihat aneh tetapi sebenarnya normal. Di sini esnya tergolong tipis, sehingga bebatuan di bawahnya memiliki efek yang besar pada bagaimana es tersebut bergerak. Angin dingin di Antartika juga membentuk es dan salju sehingga terlihat seperti bentuk dan garis tertentu.
Jadi pintu misterius itu hanyalah punggungan gunung berbatu yang menyembul keluar karena esnya sedikit mencair. Bagian atas pintu adalah ujung bebatuan, dan sisi-sisinya adalah jalur bersalju yang ditinggalkan oleh angin kencang yang bertiup ke arah yang sama. Pada dasarnya, ini adalah gunung es yang terdampar dan mencair di satu tempat. Seorang YouTuber menemukan objek misterius lain pada tempat yang tidak biasa, tepatnya di lebih dari 241 km di lepas pantai Antartika, sebuah kapal es sepanjang 122 meter. Internet menjadi gempar dan penuh dengan berbagai teori, seperti bahwa kapal ini pasti berasal dari segitiga Bermuda. Namun tidak ada bukti ilmiah bahwa itu adalah sebuah kapal dan bukan hanya sebuah bongkahan es. Dan ketika beberapa pengguna internet lainnya mengunjungi kembali tempat ini, mereka menyadari bahwa esnya mencair di musim panas dan benda yang diduga kapal itu pun hilang. Temuan Google Maps misterius lainnya di Antartika adalah sebuah piramida. Dan sebelum kamu membuat teori yang menarik tentang bagaimana orang Mesir kuno membangun pangkalan rahasia di sini, aku harus memberitahumu bahwa benda ini hanya sebuah gunung. Ini adalah bagian dari pegunungan tertinggi di Antartika yang membentang hampir sepanjang 402 km. Tapi ini bukan piramida pertama di benua ini, karena para penjelajah dari ekspedisi Antartika asal Inggris menemukan gunung lain yang berbentuk luar biasa dan menjulukinya piramida. Padahal yang satu ini bahkan tidak berbentuk seperti piramida. Ini dia salah satu penemuan di Antartika yang pasti tidak akan mengecewakanmu. Sebuah paparan es raksasa yang mengingatkan para ilmuwan pada Grand Canyon. Robot kapal selam khusus bernama Ren menjelajahi lebih dari 965 km di bawah es tebal dan membawa pulang rekaman menakjubkan berupa pegunungan es, lembah, dataran, dan pola meliuk-liuk yang seluruhnya terbuat dari es. Salah satu hal teraneh yang ditemukan Ren adalah lubang-lubang raksasa berbentuk mangkuk atau sendok di dalam es. Sayangnya para ilmuwan kehilangan jejak robot ini. Mereka berpikir bahwa anjing laut Weddell yang penasaran mungkin secara tidak sengaja menabrak Ren dan menyebabkannya tidak bisa bergerak. Untuk menghemat energi, Ren mungkin mematikan dirinya sendiri dan para ilmuwan tidak dapat menemukannya lagi. Namun mereka berharap bisa membuat robot baru dan terus menjelajahi ngarai es ini untuk melihat bagaimana pola-pola di bawah es bisa berubah selama bertahun-tahun. Ngarai Antartika yang sangat besar lainnya ditemukan akibat cuaca buruk. Sebuah tim ahli suara harus menghentikan sementara pekerjaan mereka di stasiun penelitian Casey karena badai. Daripada menunggu, mereka memutuskan untuk menggunakan waktu luang yang tak terduga itu untuk memetakan dasar laut di dekat Gletser Adams. Dan begitulah cara mereka menemukan ngarai yang memiliki kedalaman hampir 2133 meter dengan lebar hampir 9144 meter. Dan membentang lebih dari 45 km dari gletser tersebut. Selama pemetaan, mereka hanya menemukan sebagian ngarai sebelum akhirnya mereka harus kembali ke stasiun penelitian. Namun ketika cuaca buruk datang lagi, kapal mereka kembali dan memetakan lebih banyak ngarai. Mereka bekerja di tengah ombak setinggi 4 meter dan angin yang sangat kencang. Namun mereka berhasil mendapatkan data dari sekitar 15 jam pemetaan untuk melengkapi peta mereka. Dalam perjalanan kembali ke Australia, mereka berhenti untuk terakhir kalinya, dan sekarang mereka memiliki gambaran lengkap tentang ngarai tersebut. Mempelajarinya akan membantu para ilmuwan mempelajari lebih lanjut tentang sejarah gletser dan interaksi antara paparan es Antartika dan lautan. Lalu ada sebuah danau beku di Antartika yang disebut Danau Enigma. Untuk kurun waktu yang lama, orang mengira danau itu benar-benar beku. Tetapi dalam sebuah ekspedisi, para peneliti menemukan bahwa di bawah es yang tebal ada lapisan air yang tidak membeku sedalam 12 meter. Untuk mempelajarinya lebih lanjut, mereka mengebor esnya dan menurunkan kamera untuk mengeksplorasi apa yang tersembunyi di dalam sana. Air danau yang menurut mereka berasal dari Gletser Amorf di dekatnya, melalui jalur bawah tanah rahasia, dipenuhi dengan mikroba yang cukup aneh. Mikroba-mikroba kecil ini hidup di lapisan yang menutupi dasar danau. Beberapa lapisan ini tipis dan runcing, dan yang lainnya tampak seperti karpet kusut, atau bahkan seperti pohon kecil yang tumbuh hingga 40 cm. Banyak dari mikroba tersebut dapat membuat makanan mereka sendiri melalui fotosintesis, seperti halnya tanaman. Dan ini membuat danau tersebut penuh dengan oksigen dalam jumlah yang tinggi.
Salah satu penemuan yang paling keren adalah sejenis mikroba yang biasanya hidup di tempat dengan kadar oksigen rendah. Keadaan di Danau Enigma mungkin mirip dengan keadaan di satelit-satelit yang berlapis es seperti Europa atau Enceladus. Nah, bisa jadi satelit-satelit ini juga memiliki air tersembunyi di bawah lapisan es dan mungkin juga mikroba. Satu lagi penemuan yang mencengangkan dari Antartika, potongan-potongan kecil amber di batu lumpur yang ditemukan di tempat ini untuk pertama kalinya. Para ilmuwan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mempelajari fosil akar, serbuk sari, dan spora yang terawetkan dengan sangat baik yang mereka temukan pada tahun 2017. Batuan amber membuktikan bahwa pohon penghasil resin pernah tumbuh di Antartika, bagian dari hutan hujan lebat yang ada di dekat kutub selatan selama periode pertengahan kapur. Saat itu, pohon-pohon harus bertahan hidup selama berbulan-bulan dalam kegelapan selama musim dingin yang panjang di Antartika. Para ilmuwan percaya bahwa mereka beradaptasi dengan cara tidak aktif untuk waktu yang lama. Potongan-potongan amber yang ditemukan para ilmuwan sangat kecil, tapi memiliki warna kuning dan oranye yang indah dengan permukaan bergelombang yang menunjukkan bagaimana resin mengalir keluar dari pohon. Resin ini kemungkinan besar bocor untuk melindungi pohon dari serangga, lalu terawetkan dengan baik karena air dengan cepat menutupinya dan menjaganya tetap aman dari sinar matahari dan udara. Seorang ilmuwan sedang mengamati citra satelit untuk mencari jejak coklat dari kotoran penguin dan menemukan 4 koloni baru penguin kaisar di Antartika. Koloni baru ini kemungkinan sudah ada selama bertahun-tahun, meskipun 3 diantaranya bukan koloni besar yang masing-masing beranggotakan kurang dari 1.000 penguin. Salah satu dari koloni baru ini ditemukan di dekat tempat yang disebut paparan es Lazarev, di mana dulunya terdapat koloni penguin yang lebih besar. Mereka mengira koloni ini telah punah pada tahun 2019, tapi tampaknya penguin-penguin ini sedikit berpindah tempat karena perubahan kondisi es laut. Jadi mempelajari mereka dapat membantu kita belajar lebih banyak tentang bagaimana penguin kaisar beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Dahulu ada jaringan sungai raksasa di Antartika 40 juta tahun yang lalu. Para peneliti menemukan buktinya setelah mempelajari sedimen lunak dan batuan keras dari dasar laut yang membeku. Mereka melihat adanya sedikit unsur radioaktif seperti uranium dan timbal dan menemukan bahwa sedimen yang lebih dalam berasal dari zaman dinosaurus. Sedangkan yang lebih dekat ke permukaan berusia lebih muda dan memiliki pola yang menarik seperti yang kamu bisa lihat di delta sungai saat ini, seperti di sungai Mississippi atau Rio Grande. Para ilmuwan menemukan sedikit tanda kehidupan di pasirnya. Sungai yang pernah mengalir di sini bermula di pegunungan Transantarktik dengan panjang 1.496 km sebelum mencapai laut. Para peneliti terus mempelajari lapisan sedimen yang lebih muda dari sekitar 20 juta tahun yang lalu. Mereka berharap hal ini akan membantu mereka memprediksi seperti apa pola cuaca di bumi di masa depan. Kamu tahu berapa jumlah benua di bumi? Itu mudah, 7. Tapi tunggu dulu, bukankah Eropa dan Asia adalah satu benua besar Eurasia? Kelihatannya begitu ketika melihat peta dunia. Nah, para ilmuwan berpikir secara berbeda. Mereka tidak hanya melihat daratan yang mencuat dari laut. Para ahli geologi mempelajari jenis-jenis batuan yang membentuk benua. Ketika melihat dunia dari sudut pandang mereka, jumlah benua sebenarnya bertambah. Ya, itu bukan mitos. Benua yang hilang itu ada, atau setidaknya dulu pernah ada. Mereka bersembunyi di bawah daratan lain. Cilukba, para peneliti baru-baru ini menemukan satu benua yang seperti itu. Namanya Greater Adria. Kedengarannya tidak asing. Ya, ini ada hubungannya dengan Laut Adriatik. Benua yang hilang ini terkubur sepenuhnya di bawah Eropa. Benua ini bertabrakan dengan Eropa dan mulai tenggelam di bawahnya sejak dahulu kala. Saat ini benua ini berada di bawah Italia, Yunani, dan Baltik. Ukuran dan bahkan bentuknya sama dengan Greenland, pulau terbesar di dunia. Tapi bagaimana para ahli ilmu kebumian menemukan Greater Adria? Benua ini tidak lagi terlihat, tapi meninggalkan beberapa petunjuk. Sebagian darinya tertanam di pegunungan Alpen. Bagian lainnya menyatu ke dalam wilayah yang sekarang dikenal sebagai Italia dan Kroasia di seberang Laut Adriatik. Batuan kapur dari benua ini mulai berubah setelah berada di bawah daratan Eropa. Panas dan tekanan yang luar biasa yang menyebar selama puluhan juta tahun mengubah strukturnya. Dari batu kapur terbentuklah marmer. Semua kuil Yunani dan Romawi yang kamu kagumi saat liburan musim panas dibangun menggunakan marmer ini.
Ini semacam hadiah perpisahan dari benua yang telah lama hilang. Greater Adria bersembunyi dengan baik selama ribuan tahun, tapi benua-benua lain yang hilang bersembunyi di depan mata. Pernahkah kamu mendengar tentang benua ke-8 bumi, Zealandia? Mungkin belum, karena letaknya di bawah permukaan Samudra Pasifik. 95% wilayah Zealandia sekarang berada di bawah air. Bisakah kamu menebak di mana tepatnya? Namanya jadi petunjuk yang bagus, di bawah Selandia Baru. Jika membuka Google Maps, kamu bisa melihat garis luarnya. Carilah warna biru yang lebih terang di lautan. Itu membentang dari Kaledonia Baru ke Selandia Baru. Tonjolan di dasar samudra ini dulunya berada di atas permukaan laut. Luasnya sekitar 2/3 Australia dan lebih dari 2 kali luas daratan Greater Adria. Kita bisa melihat Zealandia hari ini karena ia belum tenggelam terlalu dalam. Dan itulah cara terbaik untuk menemukan benua-benua lain yang hilang. Bayangkan bumi tanpa lautan, dasar laut tidak datar, ada gunung dan parit. Gunung Everest bisa muat di dalam palung terdalam, dan masih ada 2133 meter di antara gunung itu dan permukaan laut. Palung ini menjadi sangat dalam karena proses geologi yang disebut subduksi. Lempeng Pasifik masuk ke bawah lempeng Filipina. Kerak bumi terbuat dari lempeng-lempeng yang mengapung di lautan batuan cair. Kemudian mereka saling bertabrakan, yang satu turun, sementara yang lain naik. Itulah bagaimana Greater Adria berakhir di bawah benua Eropa. Planet kita terus bergerak. Kita tidak menyadari proses ini karena terjadi jauh di bawah kaki kita. 120 juta tahun yang lalu, Australia dan Antartika adalah satu daratan yang menyatu. Ya, tempat terdingin dan salah satu tempat terpanas di bumi dulunya adalah satu wilayah yang sama. Antartika mengucapkan selamat tinggal pada Australia, tapi tidak pergi dengan tangan hampa. Saat ini ada plato samudra di Samudra Hindia. Kata plato berasal dari bahasa Prancis yang berarti tanah datar yang tinggi. Dan nama tempat ini terdengar seperti judul film Hollywood, Broken Ridge. Dulu tempat ini terhubung dengan benua lain yang hilang. Para ilmuwan percaya bahwa daratan ini merupakan jembatan darat antara India dan Antartika. Seperti apakah daratan ini? Jawabannya mungkin terletak di kepulauan kecil di Samudra Hindia bagian selatan. Pulau-pulau ini adalah yang tersisa dari daratan kuno. Di sana beriklim dingin. Pulau-pulau ini memiliki gletser karena letaknya yang sangat dekat dengan Antartika. Namun di masa lalu, iklimnya pasti sedang dengan curah hujan yang tinggi. Hewan dan tumbuhan pasti mirip dengan yang kita temukan di daerah tropis saat ini. Lanskap benua yang hilang itu mungkin mirip dengan Selandia Baru. Mumpung sedang membahas daerah ini, bisakah kamu menebak di benua mana negara Pulau Madagaskar berada? Jika menebak Afrika, maaf, kamu salah. Hei, jangan bersedih. Lihatlah ke atas dan ke kanan pada peta. Jawaban yang benar adalah India. Sekitar 120 juta tahun lalu, aku belum lahir saat itu, India memisahkan diri dari benua Afrika dan bergerak ke arah timur laut. Madagaskar tidak cukup cepat dan berakhir sebagai sebuah pulau di lepas pantai tenggara Afrika. Namun ada bukti adanya daratan yang lebih besar lagi, yaitu benua Maurisia yang hilang. Para ilmuwan menemukan jejak-jejak daratan kuno di bawah Pulau Mauritius. Saat ini, pulau ini menjadi tempat wisata. Tapi jutaan tahun lalu, pulau ini merupakan tempat yang sangat panas. Ada banyak gunung berapi. Begitulah cara para ilmuwan menelusuri kembali jejak Maurisia. Mereka menemukan mineral yang ada di bebatuan yang dimuntahkan lava setelah letusan. Tanah yang telah lama hilang itu pernah menutupi area dari Mauritius hingga pantai barat India. Bayangkan jika daratan tersebut masih ada saat ini, itu akan membentuk perpaduan budaya India dan Afrika. Hidangan lokalnya pasti penuh rempah. Berbicara tentang rempah, sudah mencicipi makanan Indonesia baru-baru ini? Hanya 50.000 tahun yang lalu Asia Tenggara terlihat jauh berbeda. Tidak ada Sumatera, Kalimantan, Jawa, atau bahkan Australia. Hanya ada Sunda dan Sahul, dua masa benua yang dipisahkan oleh parit air yang dalam. Ada perpanjangan daratan Asia Tenggara di satu sisi dan Australia besar di sisi lainnya. Saat itu, Bali ada di ujung paling selatan Asia. Para ahli biologi, termasuk ilmuwan pertama yang menyadari adanya perpecahan tersebut. Spesies berkembang secara berbeda di Sunda dan Sahul. Itulah kenapa Australia memiliki hewan-hewan unik seperti kanguru, wombat, dan platypus. Dan tahukah kamu bahwa kanguru raksasa pernah berkeliaran di Pulau Nugini? Hal ini dikarenakan hingga akhir zaman terakhir, terdapat jembatan darat yang menghubungkan kedua pulau tersebut dengan Australia.
Saat ini kedua pulau itu dipisahkan oleh Selat Torres. Tapi ini cukup dangkal, kurang dari 20 meter. Jadi sebuah pengingat bahwa dulunya ini adalah satu daratan yang disebut Sahul. Selat lain yang tidak terlalu dalam memisahkan Asia dari Amerika Utara. Selat Bering saat ini berada di Beringia. Daratan kuno ini tidak terlalu besar. Ia membentang 1000 mil dari utara ke selatan, hanya sepertiga jarak tempuh dari Los Angeles ke New York. Beringia penting karena alasan lain. Selama zaman es, Beringia menghubungkan seluruh dunia. Ketinggian air saat itu 90 meter lebih rendah dari sekarang. Jika lebih rendah lagi, kamu bisa berjalan kaki dari Tanjung Harapan di Afrika sampai ke Tanjung Horn di Amerika Selatan. Ini bisa jadi rute backpacking terbaik. Saat ini kamu bisa naik pesawat terbang ke hampir semua tempat di dunia. Dunia tidak pernah tampak sekecil ini, bukan? Tidak juga. Sekitar 300 hingga 200 juta tahun lalu, kita semua adalah satu secara harfiah. Pangea adalah sebuah benua super yang mencakup semua benua. Namanya berasal dari bahasa Yunani dan artinya adalah seluruh bumi. Namun Pangea mulai retak. Celah terbesar terbentuk di antara benua Amerika di satu sisi dan Eropa serta Afrika di sisi lain. Air laut mulai mengalir masuk dan begitulah Samudra Atlantik terbentuk. Proses ini sama sekali belum berakhir. Saat kamu menonton video ini, Amerika Utara semakin menjauh dari Eropa dengan kecepatan 2,5 cm per tahun. Tampaknya tidak banyak jika dibandingkan dengan rata-rata umur manusia. Namun pada akhirnya, semua benua akan terhubung kembali satu sama lain, membentuk sebuah benua super. Dan ini bukan pertama kalinya dalam sejarah bumi. Sejujurnya, aku tidak ingin menunggu untuk itu. Di Mongolia, dinosaurus pernah hidup dan sekarang jumlah kuda di sana sama banyaknya dengan jumlah manusia dan 10 kali lipat jumlah domba. Ini adalah negara terkosong di dunia. Ibu kotanya telah dipindahkan sebanyak 28 kali dan mereka bahkan memiliki olimpiade sendiri. Jadi Mongolia terletak di sini, di dataran tinggi Asia Tengah, tepat di sebelah utara Cina. Ini adalah negara ke-19 di dunia berdasarkan luas daratan, tapi hanya memiliki 3 juta orang penduduk lebih sedikit. Jumlah penduduknya seperti penduduk Los Angeles, namun dalam satu negara. Jika kita tidak menghitung Greenland, Mongolia adalah negara dengan kepadatan penduduk terendah. Hanya ada 2 orang per 1,3 km persegi. Amerika Serikat memiliki 37 orang. Itu jika kita hanya menghitung orang. Mongolia memiliki banyak hewan ternak, sekitar 67 juta ekor. 20 kali lebih banyak dari jumlah orang di sana. Setengah dari ternak itu adalah domba. Namun dari semua hewan mereka, yang paling bergengsi adalah kuda. Ada pepatah tradisional yang mengatakan orang Mongol tanpa kuda bagaikan burung tanpa sayap. Dan ini menjelaskan banyak hal. Seseorang yang memiliki banyak kuda dianggap kaya. Namun, jangan bayangkan peternakan besar dengan kandang besar yang penuh dengan kuda. Di Mongolia, memiliki kandang kuda adalah sebuah pengecualian. Kuda-kuda di sana berkeliaran bebas di luar sepanjang tahun. Hampir tidak ada biaya untuk memelihara kuda di sana, karena kuda-kuda itu berkeliaran di luar dan bahkan mencari makan sendiri. Dan alam negara ini pun menyediakan cukup makanan. Musim dingin sangat sulit karena semuanya tertutup salju, tapi kuda dapat memisahkan rumput dari salju. Mereka menjadi lemah pada musim semi karena kekurangan makanan, tapi segera pulih setelah musim dingin berakhir. Sebuah keluarga dapat memiliki kuda suci dalam kawanannya. Kuda ini mengenakan syal biru di lehernya dan hampir tidak pernah ditunggangi. Orang-orang di sana sangat mencintai kuda-kuda mereka dan hubungan yang mesra ini sudah berlangsung berabad-abad lamanya. Ada banyak lagu, cerita, mitos, dan karya seni yang menampilkan kuda. Dalam bahasa Mongolia, ada sekitar 500 kata untuk mendeskripsikan sifat-sifat kuda dan lebih dari 200 kata untuk mendeskripsikan warna dan pola bulunya saja. Kuda juga memiliki makna spiritual. Kuda dipercaya memiliki roh yang dapat membantu pemiliknya, dan mereka juga dipercaya sebagai alat transportasi ke surga, sehingga sering dikorbankan setelah pemiliknya meninggal. Selain hewan peliharaan, negara ini juga menjadi rumah bagi beberapa spesies yang terancam punah. Ditambah lagi di masa lalu, dinosaurus berkeliaran di sana. Penemuan telur dinosaurus pertama kali terjadi di sana. Saat ini dinosaurus tentu saja sudah punah, tapi ada macan tutul salju di Mongolia dan itu juga langka. Jika kamu pergi ke negara ini, kamu harus berhati-hati. Macan tutul salju sangat pendiam sehingga kamu tidak akan mendengar hewan itu mendekatimu.
Macan tutul salju tidak mengeluarkan suara saat berjalan. Namun mari kita kembali ke geografi. Iklim di Mongolia bisa sangat keras dan tidak dapat diprediksi. Hanya dalam satu hari, suhu bisa berubah hingga 1,6 derajat Celcius. Negara ini tidak memiliki akses ke badan air yang besar. Itulah sebabnya negara ini sangat kering dan tidak banyak turun hujan. Di bagian selatan Mongolia terdapat bagian dari salah satu gurun terdingin di bumi, Gurun Gobi. Hanya 5% gurun ini yang tertutup pasir, sisanya berupa bebatuan gundul. Gurun ini punya sungai, danau kecil, dan padang rumput, juga emas, batu bara, dan tembaga. Jadi ini bukan gurun yang sangat khas, tapi tetaplah gurun. Awan hujan tidak sampai ke sana karena pegunungan Himalaya yang membuat daerah itu tetap berada dalam bayang-bayang. Gurun ini meluas setiap tahun, karena perubahan iklim tentu saja, juga karena penggundulan hutan dan perubahan tata guna lahan. Seluruh negeri ini cukup kering dengan curah hujan yang sedikit. Dan itulah sebabnya penduduknya tidak takut dengan gurun. Ya, gurun ini berpenduduk, ada orang yang tinggal di sana. Mereka adalah pengembara yang sibuk beternak. Pengembara adalah orang yang tidak memiliki rumah yang menetap. Mereka bepergian dengan hewan ternak mereka dari satu tempat ke tempat lain mengikuti musim. Ketika mereka menetap di suatu tempat sebelum perjalanan berikutnya, mereka mendirikan tenda yang disebut yurt. Tenda-tenda ini telah menjadi rumah di Mongolia selama ribuan tahun. Dan sungguh menakjubkan bahwa beberapa orang masih tinggal di dalamnya. Kerangka yurt terbuat dari tiang-tiang yang kemudian ditutupi dengan lapisan kain kempa dan kain tahan air. Bangsa Mongol adalah bangsa yang sangat ramah secara keseluruhan. Tapi para pengembara berada di tingkat yang berbeda. Mereka jarang menerima tamu. Dan mereka selalu siap untuk menyambut seseorang dan memberi mereka susu kuda tradisional. Mereka bahkan tidak punya lonceng di pintu masuk yurt mereka, mengundang para tamu untuk langsung masuk. Tentu saja ada juga orang-orang yang tinggal di kota dan desa dan memiliki rumah yang menetap, dan mereka adalah mayoritas, sekitar 3/4 dari populasi. Kota terbesar di negara ini adalah ibu kotanya, Ulaanbaatar. Hampir setengah dari populasi negara ini terkonsentrasi di sana, hanya di satu kota, meskipun kota ini adalah ibu kota terdingin di dunia. Suhu rata-rata tahunan di sana adalah 0 derajat Celcius. Suhu rata-rata di Washington DC adalah 16 derajat dan 6 derajat di Ottawa. Ketika pertama kali didirikan pada abad ke-17, kota ini terletak sekitar 290 km di barat daya tempat yang sekarang. Kemudian kota ini berpindah-pindah sebanyak 28 kali hingga akhirnya menetap di lokasi yang sekarang. Kenapa? Saat itu sebagian besar penduduknya adalah pengembara. Jadi ibu kotanya pun berpindah-pindah, tergantung pada musim, padang rumput, persediaan air, dan banyak faktor lainnya. Kota ini berpindah-pindah bersama penduduknya. Sekarang, kota ini sudah besar dan menetap, jadi mungkin tidak akan pindah lagi, tapi siapa yang tahu? Oh iya, aku belum memberitahumu tentang Olimpiade Mongolia. Acara ini disebut Festival Naadam, festival tahunan yang diadakan di tengah musim panas dan ditonton oleh sebagian besar orang Mongolia. Meski bentuknya beragam, festival ini telah ada selama berabad-abad. Secara lokal, festival ini disebut 3 permainan pria, dan orang-orang berkompetisi dalam 3 keterampilan yang secara tradisional dianggap sebagai 3 keterampilan jantan. Jadi apa saja 3 permainan itu? Gulat Mongolia, pacuan kuda, dan panahan. Awalnya hanya pria yang berkompetisi, tapi baru-baru ini wanita mulai berpartisipasi dalam panahan dan pacuan kuda. Gulat Mongolia adalah gaya gulat rakyat yang telah ada selama ribuan tahun. Penggambarannya dapat dilihat di banyak lempengan kuno yang ditemukan di daerah tersebut. Saat ini gulat adalah olahraga paling populer di negara ini, dan Mongolia juga menjadi tuan rumah berbagai turnamen internasional. Jadi tentu saja ada bagian gulat di festival ini, dan itu adalah pertandingan pertama. Peraturannya cukup sederhana, siapapun yang menyentuh tanah dengan apapun selain kaki akan kalah. Tidak ada kelas berat, tidak ada batasan usia atau waktu. Dibutuhkan waktu selama yang dibutuhkan untuk menang. Namun mereka melakukannya dengan anggun. Kesopanan dalam bertanding itu penting. Misalnya jika pakaian lawannya kusut, peserta yang lain harus berhenti dan membantu menyelesaikan masalah tersebut. Meskipun itu berarti kehilangan kesempatan bagus untuk menang. Di akhir pertandingan, ketika salah satu peserta dikalahkan, pemenang akan memberikan bantuan dan membantunya untuk bangkit. Permainan dimulai dengan 512 atau 1024 peserta yang bergulat secara berpasangan.
Setiap peserta yang kalah akan tersingkir. Permainannya berlangsung selama 9 atau 10 ronde, tergantung pada jumlah peserta awal sampai ada pemenang. Lalu ada pacuan kuda. Ini adalah acara jarak jauh lintas alam antara 16 hingga 27 km, tergantung pada usia kuda. Hingga 1000 kuda dari seluruh Mongolia dapat berpartisipasi dalam kompetisi ini. Dalam memanah, orang-orang berkompetisi dalam tim yang terdiri dari 10 orang. Setiap pemanah mengenakan pakaian tradisional dan memiliki 4 anak panah untuk ditembakkan ke dinding yang terbuat dari anyaman atau silinder kayu. Hantam 1 anak panah ke dinding dan kamu akan mendapatkan poin. Dan tim yang mendapatkan poin lebih banyak akan menang. Para ilmuwan telah mencari sebidang tanah yang telah hilang selama lebih dari 100 juta tahun. Bukan hal yang benar-benar baru karena orang mencari informasi tentang sejarah planet kita sepanjang waktu. Kamu akan berpikir bahwa itu mungkin sebuah pulau yang sangat kecil di suatu tempat di tengah lautan? Kamu salah, karena benua ini dulunya seluas seluruh wilayah Amerika Serikat. Selama ini para ahli geologi telah bertanya-tanya, apakah sebagian besar wilayah Australia kontemporer lenyap begitu saja? Beberapa orang percaya bahwa itu hanya bersembunyi di suatu tempat di dasar laut. Tapi berkat beberapa ahli dari Belanda dan 7 tahun penyelidikan, kita sekarang tahu bahwa ada potongan-potongan tanah yang hilang ini yang bercampur di bawah hutan rimbun Asia Tenggara. Benua-benua yang kita lihat di buku panduan geografi saat ini seperti potongan-potongan teka-teki yang berserakan, bahkan ada eksperimen yang bagus yang bisa kamu lakukan untuk membuktikannya sendiri. Cari peta dunia secara online dan cetaklah, gunting semua benua, dan coba mainkan dengan acak. Kamu akan melihat semuanya cocok satu sama lain, dan mungkin hal yang paling mencolok yang akan kamu lihat adalah bagaimana Amerika Selatan sangat cocok dengan Afrika. Jika kamu melihat lebih dekat samudra-samudra yang terbentuk dalam 200 juta tahun terakhir, benua-benua itu terlihat seperti membentuk huruf C. Huruf C itulah yang oleh para ilmuwan disebut sebagai benua super Pangaea. Pangaea berada di samudra yang disebut Pantalasa dan bagian dalam dari huruf C tersebut memiliki bentangan air yang lebih kecil yang disebut samudra Tethys. Di samudra kecil inilah segala sesuatunya menjadi menarik. Pada masa Jura, benua yang lenyap ini yang oleh para ilmuwan disebut Argoland lenyap dan meninggalkan sebuah lubang di Australia yang kini dikenal sebagai dataran Argo-Abisal. Para ahli geologi awalnya percaya bahwa ini semua disebabkan oleh proses yang disebut subduksi. Proses ini terjadi ketika satu bagian kerak bumi menukik ke bawah kerak bumi yang lain dan mendaur ulang dirinya sendiri ke dalam mantel planet. Biasanya para ahli dapat melacak lenyapnya benua ini melalui pengikisan. Begitulah cara mereka menemukan, misalnya bahwa India menabrak Asia dan memberi kita pegunungan Himalaya yang megah. Namun untuk Argoland, semuanya sedikit lebih rumit. Sedikit demi sedikit potongan-potongan bermunculan di tempat-tempat seperti Myanmar dan Indonesia, tapi semuanya berperilaku seperti peninggalan perjalanan waktu, terlihat jauh lebih tua daripada saat Argoland seharusnya terpisah dari Australia. Hal ini segera menimbulkan pertanyaan, jika satu benua bisa berperilaku aneh, berapa banyak benua lain di luar sana yang melakukan hal yang sama? Untungnya para ilmuwan kini telah mengumpulkan seluruh garis waktu Argoland dan memecahkan misterinya. Dia tidak tenggelam atau ditelan bumi, dia hanya berubah menjadi argopelago yang terpecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang disebut mikrokontinen dan mengambang menjauh dari Australia. Benua-benua mini ini kemudian melakukan sedikit perjalanan sebelum akhirnya menetap di hutan-hutan Asia Tenggara. Penemuan ini sangat cocok dengan keseluruhan teka-teki Pangaea. Penemuan ini membantu kita untuk lebih memahami bagaimana benua-benua itu pecah dan terbentuk. Semua dalam satu penemuan mengungkap rahasia keanekaragaman hayati dan iklim di masa lalu. Jika kamu ingin mengetahui lebih banyak rahasia tentang sejarah, peradaban, atau benda-benda sehari-hari, pastikan kamu menyukai video ini dan berlangganan channel ini ya.
Seperti misalnya misteri di balik garis tak terlihat di Indonesia ini. Garis ini disebut garis Wallace, diambil dari nama penjajah Inggris Alfred Russel Wallace. Lebih dari 150 tahun yang lalu, Wallace melakukan perjalanan mengelilingi Kepulauan Melayu, mengunjungi ribuan pulau. Apa yang dia temukan adalah bahwa hewan di satu sisi garis tak terlihat ini sangat berbeda dengan hewan di sisi lainnya. Garis tak terlihat ini seperti dinding antara hewan berkantung dan harimau atau pemakan madu dan trogon. Tapi sekarang kita tahu bahwa sekitar 35 juta tahun yang lalu, Australia berpisah dengan Antartika dan bertabrakan dengan Asia. Dan cinta segitiga benua ini memicu perubahan yang signifikan. Tidak hanya mengubah bentuk daratan, tapi juga mengacaukan spesies hewan di setiap sisi garis Wallace. Baru-baru ini sekelompok ahli menerbitkan sebuah penelitian yang mengatakan bahwa tabrakan dan kekacauan iklim ini membuat spesies Asia merasa nyaman tinggal di Kepulauan Melayu. Sementara itu, hewan-hewan Australia tidak begitu senang dengan lingkungan yang baru, terlalu panas dan basah untuk beberapa hewan, dan yang lainnya tidak bisa menangani gaya hidup pulau tropis. Penemuan pergeseran benua ke arah Asia ini mungkin juga bisa menjelaskan penemuan spesies manusia baru-baru ini yang tampaknya tidak masuk akal. Di dalam gua tersembunyi di Filipina ini, para arkeolog menemukan nenek moyang manusia yang baru. Tampaknya sekitar 50.000 tahun yang lalu, di Pulau Luzon terdapat spesies yang mirip manusia purba. Ketua penelitian percaya bahwa temuan ini sangat penting untuk memahami evolusi manusia di Asia, dan mereka menamai spesies baru ini dengan nama pulau tersebut Homo luzonensis. Sekarang disinilah letak sesuatu yang sedikit membingungkan. Tulang belulang yang ditemukan oleh para arkeolog memiliki satu masalah kecil. Ada perpaduan ciri-ciri aneh yang belum pernah terlihat pada spesies hominid lainnya. Gigi yang lebih kecil mirip dengan gigi kita, tapi tangan dan kaki yang lebih mirip dengan nenek moyang humanoid purba kita. Tungkai itulah yang menghubungkan spesies manusia ini dengan wilayah selatan yang telah lama hilang. Itu karena mereka memiliki penampilan primitif seperti Australopithecus africanus misalnya. Hanya dua spesies ini yang dipisahkan oleh waktu dan evolusi selama 2 hingga 3 juta tahun. Banyak yang bertanya-tanya, apakah Homo luzonensis benar-benar spesies baru? Tidak semua orang yakin, tapi hal ini juga bisa menjelaskan mengapa makhluk hidup juga terpengaruh oleh pergeseran tanah yang terus-menerus terjadi di bawah kita. Hanya karena mereka tidak banyak berubah selama masa hidup kita, bukan berarti benua-benua kita ini akan terlihat seperti ini selamanya. Mereka berevolusi dari benua besar ini, dan kemungkinan besar mereka akan berada di posisi yang sama di masa depan. Atas dasar itu, seorang ahli geologi dari sebuah universitas di Eropa mencoba memprediksi masa depan benua-benua super di bumi. Sebagai titik awal, dia menggunakan gempa bumi yang terjadi di Portugal pada tahun 1755 ketika lempeng tektonik berperilaku sedikit berbeda dari yang seharusnya. Setelah bertahun-tahun melakukan penelitian, dia menemukan sebuah teori pada tahun 2000. Dia percaya bahwa sambungan di antara lempeng tektonik ini mungkin akan terlepas, bersiap untuk pecahan yang lebih besar. Ini seperti ketika kaca retak di antara dua lubang di kaca depan mobil. Jika hal ini terjadi, zona subduksi dapat membentang dari Mediterania hingga Irlandia, membawa gunung berapi, gempa bumi, dan gunung-gunung baru ke area-area ini. Jika semua berjalan sesuai dengan rencana ini, Samudra Atlantik akan menghilang dan begitu juga dengan Pasifik berubah menjadi satu hamparan air yang luas. Alih-alih 7 benua yang kita kenal saat ini, kita akan mendapatkan sebuah benua super baru yang disebut Aurika karena benua ini akan memiliki Australia dan Amerika sebagai pusatnya. Namun ini bukan satu-satunya skenario yang mungkin terjadi. Novo Pangea mungkin merupakan skenario lainnya dan mudah untuk diramalkan. Atlantik tetap terbuka dan Pasifik tertutup, lalu ada Amasya. Untuk yang satu ini kamu harus membayangkan Samudra Arktik menutup, Atlantik dan Pasifik tetap terbuka. Semuanya bergeser ke utara di sekitar kutub utara, kecuali Antartika. Skenario terakhir disebut Pangea Ultima, memperlambat penyebaran di Atlantik dan lempeng subduksi baru muncul di pantai timur Amerika.
Bagaimanapun jika semua benua bertabrakan di masa depan sekali lagi, beberapa orang mengatakan bahwa hal itu tidak akan menyenangkan untuk dialami. Dipercaya bahwa dalam waktu sekitar 250 juta tahun, kita akan merasa seperti terperangkap dalam kantong plastik yang panas dan basah. Anehnya kantong itu akan menjadi tempat terbaik untuk hidup di bumi, daerah pesisir. Sedangkan untuk daerah pedalaman akan mendesis seperti gurun yang terbakar. Banyak spesies hewan yang kita kenal saat ini mungkin tidak akan bertahan, sedangkan bagi kita manusia, kita harus kreatif jika ingin bertahan hidup di tengah cuaca panas. Tapi kita harus bersyukur model-model digital ini masih sangat bagus karena kita bisa menggunakannya untuk menguji segala macam ide menarik. Misalnya, bagaimana superkontinen ini akan mengacaukan pasang surut air laut. Dengan mempertimbangkan perjalanan antariksa di masa depan, model-model ini bisa membantu kita memahami iklim di eksoplanet, juga planet-planet yang berada di luar tata surya. Kamu berada di salah satu lautan kutub tempat lahirnya Brinicle yang secara menyeramkan disebut jari kematian. Ini adalah tempat yang aneh, hampir seperti dunia lain, lautan dalam di mana cahaya hampir tidak bisa masuk. Segala sesuatu di bawah sana tampaknya telah beradaptasi untuk bertahan hidup dalam kegelapan serta suhu yang sangat dingin. Tapi bahkan makhluk-makhluk yang benar-benar tangguh pun tidak siap dengan apa yang bisa dilakukan oleh Brinicle. Ketika air yang sangat dingin dan payau itu mulai menetes ke bawah, kisah hantu pun dimulai. Pembentukan Brinicle ini adalah proses yang menarik seperti eksperimen sains bawah air yang terjadi real time. Kita tahu ketika air laut membeku, air laut tidak membeku seperti air tawar. Karena semua garam di dalamnya, air laut harus mendorong kotoran untuk membentuk es murni yang mengapung di bagian atas. Ini berarti air asin atau air garam akhirnya terperangkap dalam saluran dan kantong di dalam es. Ketika melihat cahaya matahari untuk pertama kalinya, Brinicle menyerupai pipa es yang menjulur ke bawah dari bagian bawah lapisan es laut. Pada awalnya, Brinicle sangat rapuh dan dindingnya tipis, tetapi aliran air garam yang lebih dingin secara terus-menerus mendukung pertumbuhan Brinicle. Hal ini juga mencegahnya mencair. Jika tidak, proses ini tidak akan terelakkan yang disebabkan oleh kontak Brinicle dengan air di sekitarnya yang kurang dingin. Saat es terakumulasi dan dinding menjadi lebih tebal, Brinicle menjadi lebih stabil. Seiring waktu, air garam yang terperangkap di dalamnya akan keluar melalui celah-celah kecil, menetes ke bawah dalam gumpalan yang dingin dan berat. Begitu air garam dingin itu mulai mengalir ke bawah, ia mulai membekukan air laut di sekelilingnya menjadi selubung es. Itulah sebabnya, alih-alih meleleh saat menyentuh air di bawahnya, ia membentuk selubung es yang melindunginya, membantunya tumbuh lebih panjang dan lebih kuat. Brinicle terus bergerak ke bawah, inci demi inci, dan gerakan spiral ke bawah yang gila ini hampir tak terbendung. Ketika mendarat di dasar laut, saat itulah masalah dimulai untuk apapun yang hidup di dekatnya. Bayangin kamu menjadi salah satu makhluk di dasar laut, mungkin bintang laut atau bulu babi yang sedang berusaha bertahan hidup. Tiba-tiba, kamu melihat tentakel es ini mendekatimu. Ini bukan hanya air dingin yang turun, pada dasarnya ini adalah jaring es yang bergerak turun dan menyebar. Tidak ada jalan keluar, tidak ada cara untuk memprediksi kedatangannya, dan tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup. Ini adalah bencana alam yang bergerak lambat. Ketika Brinicle mencapai dasar laut, ia terus mengakumulasi es sementara air di sekitarnya membeku. Air garam terus bergerak melintasi dasar laut dengan arah menurun. Setelah mencapai titik serendah mungkin, air asin akan berhenti dan menggenang. Tapi jangan biarkan bahaya mengalihkan perhatianmu dari betapa indahnya Brinicle ya, dengan caranya sendiri yang menyeramkan. Mereka terlihat seperti sesuatu yang kamu lihat dalam mimpi, tabung es yang elegan dan meliuk-liuk yang menjulur ke bawah, simetri sempurna dan benar-benar acak. Memfilmkan Brinicle bukanlah tugas yang mudah karena mereka sangat rapuh saat pertama kali terbentuk.
Hanya dengan gerakan dari arus di dekatnya atau perubahan suhu yang tiba-tiba bisa membuat mereka mati, mengakhiri pertunjukan sebelum benar-benar dimulai. Jadi para ilmuwan yang berhasil mengabadikan Brinikel dalam film pada tahun 2011 benar-benar beruntung. Ini adalah pertama kalinya dunia bisa melihat jari es ini turun dan membekukan segala sesuatu yang disentuhnya, dan itu mengubah pemahaman kita tentang ekosistem kutub. Brinikel dapat mencapai ukuran yang cukup mengesankan, terkadang mereka dapat meregang hingga beberapa meter. Ukurannya tergantung pada kondisi air dan es di atasnya. Semakin lambat pergerakan air, semakin dingin suhunya, semakin besar dan kuat Brinikel dapat tumbuh. Tetapi jika airnya terlalu dalam atau jika ada terlalu banyak gerakan dalam arus, Brinikel kemungkinan besar akan pecah. Perlu keseimbangan yang tepat untuk bertahan hidup cukup lama agar bisa mendarat dan membeku di dasar laut. Bagi makhluk yang hidup di dasar laut, Brinikel seperti jebakan yang tidak terlihat. Hanya saja, alih-alih menghindari jaring, mereka justru menghindari sangkar es yang mengembang. Bintang laut dan bulu babi mungkin tidak memiliki otak yang besar, tetapi mereka memiliki naluri dasar untuk bertahan hidup dengan merangkak menjauh dari bahaya. Sayangnya dengan Brinikel, mereka biasanya lengah. 1 detik mereka mengurus urusan mereka sendiri. Berikutnya lapisan es mendekat di sekitar mereka, menjebak mereka di tempat mereka berada, dan membekukan mereka hampir seketika. Sulit untuk tidak merasa simpati pada makhluk-makhluk ini kan? Kamu menonton rekaman aksi Brinikel dan melihat bintang laut yang berhenti begitu saja. Satu saat ia bergerak perlahan di atas pasir dan kemudian ia membeku di tempatnya, sama sekali tidak berdaya. Ini seperti melihat kecelakaan kereta api di slow-mo kan? Untungnya Brinikel hanya berbahaya bagi kehidupan laut yang lebih kecil seperti bulu babi dan bintang laut. Hewan yang lebih besar seperti anjing laut atau paus, atau manusia yang kebetulan menyelam di lautan di kutub yang sangat dingin, Brinikel sama sekali tidak berbahaya. Pada saat yang sama, bagi para ilmuwan, fenomena alam yang tangguh ini menawarkan wawasan yang menarik tentang bagaimana kehidupan beradaptasi atau gagal beradaptasi. Dalam hal ini di lingkungan yang ekstrem, dan itu akan menjadi lebih baik lagi. Brinikel mungkin merupakan tempat yang sempurna untuk memulai kehidupan. Para peneliti sekarang melihat tabung es super asin ini bukan hanya sebagai perangkap yang mematikan, tapi juga berpotensi sebagai sumber kehidupan. Teori ini bukan hanya fiksi ilmiah loh. Teori ini berakar pada penelitian yang sebenarnya. Begini ceritanya, saluran air garam di es laut penuh dengan ruang-ruang kecil dan terbatas. Itulah jenis tempat di mana bahan kimia bisa terperangkap, terkonsentrasi, dan mulai berinteraksi dengan cara yang menarik. Ini seperti mendirikan laboratorium mini di mana bahan penyusun kehidupan bisa berkumpul dan menciptakan sesuatu yang baru. Para ilmuwan menduga proses penolakan garam di es laut bisa jadi telah membantu munculnya potongan-potongan pertama kehidupan. Beberapa peneliti bahkan menduga proses ini mungkin sedang terjadi saat ini di bulan-bulan es seperti Europa, Ganymede, atau Enceladus, di mana mungkin ada lautan beku di bawah lapisan es yang tebal. Bayangkan saja, Brinikel terbentuk di dunia lain di tata surya kita yang menjadi fondasi bagi kehidupan di luar bumi. Semua itu terjadi karena proses es yang sama dengan yang menciptakan jari-jari kematian di bumi. Salah satu cara para ilmuwan menggambarkan Brinikel adalah dengan membandingkannya dengan kebun kimia. Pernahkah kamu melakukan salah satu eksperimen di mana kamu mencampurkan garam logam ke dalam larutan dan melihatnya menghasilkan struktur seperti tanaman? Nah, kamu dapat mengamati proses kimia yang serupa ketika Brinikel sedang beraksi. Di dalam air garam yang dingin dan kaya akan garam, reaksi-reaksi tertentu dapat terjadi untuk menciptakan asam amino atau bahan penyusun kehidupan lainnya. Sungguh luar biasa untuk berpikir, sesuatu yang begitu berbahaya juga dapat membantu membentuk dunia kita, atau bisa jadi menciptakan bentuk kehidupan lain di tempat lain.
Dalam kedua kasus tersebut, baik di bumi maupun di planet lain, reaksi kimia es ini mungkin merupakan langkah pertama menuju pembentukan bentuk kehidupan sederhana. Ini semacam alkimia di mana es dan air asin bercampur untuk menciptakan sesuatu yang lebih dari jumlah bagian-bagiannya. Inilah salah satu alasan kenapa para ilmuwan sangat ingin mempelajari Brinikel. Setiap Brinikel bisa jadi menyimpan petunjuk kecil tentang bagaimana kehidupan dimulai, bertahan, atau gagal dalam kondisi ekstrem. Sesuatu yang memukau dan aneh, tapi pada saat yang sama, sesederhana Brinikel mengisyaratkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana kehidupan dimulai di bumi? Apa saja kondisi yang dibutuhkan agar kehidupan bisa bertahan di lingkungan yang ekstrem? Mungkinkah struktur es seperti ini ada di bagian lain tata surya kita atau di luar tata surya kita? Menciptakan kondisi serupa yang suatu hari nanti bisa memunculkan kehidupan asing? Meskipun terlihat seperti ancaman diam-diam yang menjulur dari dalam es, Brinikel juga merupakan pengingat betapa indahnya kompleksitas dan saling terhubungnya dunia kita. Mereka mungkin terlihat seperti jari-jari es yang sederhana, tetapi mereka menyimpan rahasia yang menyentuh segala hal, mulai dari ekologi, kimia, hingga asal-usul kehidupan itu sendiri. Jadi lain kali jika kamu mendengar tentang lautan, ingatlah bahwa jauh di bawah sana, di perairan yang paling gelap dan paling dingin, sesuatu yang luar biasa dan sedikit menakutkan sedang terjadi saat ini. Salju di atas kepalamu terbelah menjadi dua tepat di depan matamu dan mulai berjatuhan menuruni lereng yang membeku ke tempat peristirahatannya yang jauh di bawah. Apapun yang menghalanginya akan hancur di bawah tumpukan salju serta puing-puing yang sangat besar. Kamu sedang menyaksikan longsoran salju, salah satu bencana alam yang paling berbahaya. Tapi bagaimana jika aku ceritakan tentang jenis longsoran salju yang lain yang tidak kalah mengerikannya dengan longsoran salju di gunung? Dan yang paling aneh adalah longsoran ini terjadi di bawah air. Longsoran salju bawah air adalah fenomena alam yang sangat kuat dan berbahaya, seringkali jauh lebih berbahaya daripada longsoran di darat. Longsoran salju bawah laut memiliki potensi untuk menimbulkan malapetaka di seluruh planet yang mengarah ke konsekuensi bencana. Hal yang paling mengkhawatirkan, mereka terjadi sepanjang waktu di bawah permukaan laut, tidak mungkin dilihat, diprediksi, dan sangat sulit diukur. Longsoran salju semacam itu bisa mencapai 100 kali lebih besar daripada longsoran salju di daratan dan menimbulkan risiko besar bagi komunikasi dunia yang mampu membuat seluruh planet ini tidak memiliki internet. Tapi kita akan membahasnya nanti. Pertama, yuk kita kembali ke masa lalu 60.000 tahun yang lalu. Kita berada di dekat pantai barat laut Afrika, siap untuk menyaksikan dampak dahsyat dan luar biasa besar dari longsoran salju bawah laut yang sangat besar. Kejadian ini bermula dari tanah longsor bawah air yang cukup kecil di Ngarai Agadir. Pada awalnya, material yang longsor hanya sebesar 1,5 km kubik, tapi dalam waktu singkat, masa ini bertambah lebih dari 100 kali lipat ukurannya saat melintasi dasar Samudra Atlantik. Saat longsoran salju melaju dengan cepat dan membesar, longsoran tersebut membawa kerikil, pasir, bebatuan, dan lumpur. Longsoran salju ini mengukir jalur yang menghancurkan melalui salah satu ngarai bawah laut terbesar di dunia, memusnahkan semua bentuk kehidupan hewan dan tumbuhan yang dilaluinya. Aliran bencana ini begitu kuat sehingga benar-benar mengikis ngarai sepanjang 400 km, memotong ratusan meter ke sisi-sisinya, dan merusak area seluas 4.500 km persegi yang merupakan area seluas lebih dari 3,5 kota New York. Adapun kekuatan alirannya sangat besar sehingga mendorong batu-batu besar ke atas dinding ngarai sampai ketinggian hingga 130 meter. Sebelum para ilmuwan menemukan bukti dari peristiwa bencana ini, mereka sangat meremehkan skala kehancuran yang disebabkan oleh longsoran salju bawah laut.
Ngomong-ngomong, bencana dahsyat ini tidak hanya bisa dimulai dari lautan yang jauh, tapi juga dari muara sungai. Yuk kita kembali ke tanggal 14 Januari 2020 dan lihat sendiri. Arus kekeruhan, aliran air yang cepat dan menurun yang mengandung banyak sedimen mengalir lebih dari 1.100 km dari muara sungai Kongo ke laut dalam. Arus ini muncul karena dua faktor, banjir besar di sepanjang sungai Kongo pada akhir Desember 2019 dan pasang air laut yang luar biasa besar. Hal ini mengakibatkan longsoran pasir dan lumpur, volumenya setara dengan sepertiga dari semua sedimen yang dihasilkan setiap tahun oleh semua sungai di dunia. Longsoran sedimen ini semakin cepat, kecepatannya meningkat dari 5 meter per detik di bagian atas ngarai Kongo menjadi 8 meter per detik ketika mencapai ujung saluran hampir 1.126 km jauhnya dari garis pantai. Rute ini menjadikannya longsoran sedimen terpanjang yang pernah diukur di planet kita. 2 hari kemudian, aliran tersebut mencapai lautan dalam. Longsoran tersebut memutus 2 kabel telekomunikasi di dasar laut, memotong kecepatan data internet di seluruh Afrika bagian barat, tengah, dan selatan. Sebelum bencana ini terjadi, para ilmuwan menganggap bahwa mengukur longsoran laut dalam yang dahsyat tidaklah praktis, tapi aliran sedimen di ngarai Kongo dapat dipantau secara langsung, yang akhirnya memungkinkan para peneliti untuk menilai bagaimana banjir sungai besar terhubung ke laut dalam. Mereka juga menyimpulkan bahwa seberapa sering longsoran salju di bawah laut terjadi tergantung pada lokasi pengamat berada. Ngarai dasar laut yang dekat dengan muara sungai dapat mengalami beberapa longsoran salju kecil setiap tahunnya. Sistem lain yang jauh dari muara sungai seperti Ngarai Agadir hanya dapat mengalami 1 longsoran besar setiap 10.000 tahun atau lebih. Kamu mungkin bertanya-tanya, apa yang dapat memicu longsoran salju di bawah permukaan laut? Ya, gempa bumi, topan, air pasang, banjir sungai, dan bahkan letusan gunung berapi. Karena iklim kita yang berubah, kejadian-kejadian seperti itu menjadi semakin sering dan intens. Pada saat yang sama, pemicu-pemicu ini tidak berarti bahwa longsoran salju pasti akan terjadi. Mereka juga tidak berhubungan dengan skala kejadian. Lihat aja sendiri, pada tahun 1755, gempa bumi dahsyat menghantam pesisir Portugal, meluluh lantakan sebagian besar kota Lisbon. Puluhan ribu orang kehilangan nyawa dalam bencana tersebut, tapi gempa tersebut hanya memicu longsoran salju bawah laut yang kecil. Dan pada tahun 1929, gempa bumi besar di lepas pantai Newfoundland, Kanada, memicu longsoran salju bawah laut terbesar yang pernah tercatat. Aliran tersebut bergerak dengan kecepatan 68 km per jam, membawa batu-batu besar, pasir, dan lumpur. Longsoran salju tersebut memutus 11 kabel dasar laut dalam perjalanannya menuruni bukit. Longsoran salju itu begitu kuat sehingga menghasilkan tsunami yang merenggut nyawa 28 orang di sepanjang garis pantai. Longsoran salju bawah laut sama sekali tidak terlihat karena terjadi jauh di bawah permukaan laut sehingga sangat sulit untuk dipelajari. Tapi kita harus menemukan cara karena aliran ini sangat penting. Aliran ini mengangkut sedimen, nutrisi, dan bahkan polutan melintasi dasar laut. Tim peneliti dari Liverpool memutuskan untuk mengungkap misteri ini. Selama 40 tahun terakhir, mereka telah mengumpulkan lebih dari 300 sampel dari dasar laut. Dikombinasikan dengan data seismik dan batimetri yang merupakan istilah yang digunakan untuk pemetaan lautan, mereka berhasil merekonstruksi longsoran bawah laut yang sangat besar. Ini adalah pertama kalinya longsoran salju bawah laut sebesar ini dipetakan. Hal yang lebih keren lagi, peristiwa itu sendiri dimulai dengan cukup sederhana, tapi dengan cepat berkembang menjadi longsoran salju kolosal yang tumbuh hingga lebih dari 200 meter. Untuk menempatkannya dalam perspektif, bayangkan longsoran salju seukuran gedung pencakar langit yang meluncur dari Liverpool ke London, memotong parit sedalam 30 meter dan selebar 15 km. Kemudian longsoran salju tersebut menyebar ke area yang lebih luas dari Inggris, menutupinya dengan pasir dan lumpur setinggi beberapa meter, dan itu seperti mengubur seluruh negara.
Temuan ini sebenarnya merupakan masalah besar karena menunjukkan tanah longsor bawah laut yang kecil sekalipun bisa berubah menjadi sesuatu yang sangat besar dan sangat merusak. Tapi itu bukan yang terburuk. Pikirkan tentang kabel internet bawah laut yang sangat penting untuk komunikasi global. Ada lebih dari 550 kabel dasar laut yang aktif di seluruh dunia. Panjang gabungannya mencapai 1,4 juta kilometer. Itu cukup untuk mengelilingi planet kita sebanyak 35 kali. Ketika longsoran salju bawah laut memutus kabel dasar laut, efeknya biasanya sangat mahal dan menghancurkan. Sebagai contoh, tahun 2006 gempa bumi di Taiwan memicu longsoran salju bawah laut yang memutus banyak kabel dasar laut yang menghubungkan Asia Tenggara dengan seluruh dunia. Operator internet terbesar di Tiongkok mengalami kehilangan trafik sebesar 90% ke Amerika Serikat pada puncak kejadian. Sedangkan untuk Taiwan sendiri mengalami kehilangan trafik antara 74 sampai 100% ke pulau-pulau tetangganya. Jadi sekarang kamu mungkin mengerti mengapa kita perlu mempelajari lebih lanjut tentang fenomena alam ini. Untungnya para peneliti di Universitas Tulane telah menemukan cara untuk mempelajarinya dalam bentuk 3D. Penelitian sebelumnya hanya mengamati longsoran bawah laut dalam bentuk 2D yang tidak memberikan gambaran lengkap tentang bagaimana perilaku mereka sebenarnya. Penelitian baru ini berfokus pada bagaimana aliran bawah laut berinteraksi dengan mini basin, fitur alami di dasar laut yang terlihat seperti mangkuk dangkal. Meskipun disebut mini, mangkuk-mangkuk ini bisa sangat besar hingga 10 km persegi atau sekitar 2 kali ukuran City Park di New York. Ketika arus kekeruhan mengalir ke dalam mini basin ini, arus tersebut tidak berhenti begitu saja. Arus tersebut menghantam sisi yang jauh dan berputar kembali seperti pusaran air di sungai. Arus yang berputar-putar ini memindahkan sedimen sebelum mengendap di dasar laut. Ukuran mini basin dan kecepatan arus dapat mengubah perilaku arus. Jika basin besar dan arusnya lambat, basin tersebut akan terisi sedimen. Tetapi jika kamu meningkatkan kecepatan arus atau mengecilkan basin, arus mulai meluap menumpahkan air ke dalam basin. Untuk mempelajari semua ini, para peneliti menciptakan versi mini dari mini basin di kolam dan menggunakan kecepatan aliran yang berbeda untuk mensimulasikan arus kekeruhan. Mereka bahkan membuat campuran sedimen mereka sendiri untuk melihat bagaimana berbagai ukuran partikel akan berperilaku. Pada akhirnya mereka berhasil meniru kondisi lautan di dunia nyata, tetapi dalam skala yang lebih kecil dan mudah dikelola. Cukup keren kan? Ilmuwan mengklaim wilayah Islandia pernah berada di antara Greenland dan Skandinavia. Luasnya lebih dari 600.000 km persegi, tapi sekarang daratan ini sudah ada di bawah air. Jutaan tahun yang lalu, bentuk bumi masih mirip dengan bulatan pizza jumbo dan semua benuanya saling menyatu membentuk Pangaea. Area yang sekarang kita kenal sebagai Samudra Atlantik Utara masih berupa tanah kering 335 sampai 175 juta tahun yang lalu. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan dan geolog telah berasumsi kalau Samudra Atlantik Utara terbentuk saat Pangaea mulai terpecah sekitar 200 juta tahun yang lalu. Gunung berapi yang menjulang di areanya sekarang bisa jadi petunjuk kalau Islandia baru muncul 60 juta tahun yang lalu saat ia memisahkan diri dari pulau lain. Bumi yang mirip bulatan pizza jumbo ini kemudian terbagi menjadi beberapa irisan yang akhirnya membentuk benua yang kita kenal saat ini. Tapi menurut teori ini, pecahnya Pangaea telah menyisakan daratan yang membentang sepanjang 320-an kilometer. Dan baru 10 juta tahun yang lalu, ujung barat dan timurnya tenggelam di bawah air, lalu menyisakan daratan yang kita kenal sebagai Islandia. Saat bergeser, lempeng tektonik saling bergesekan dan akhirnya menghasilkan bentuk lanskap yang kita tahu sampai sekarang. Semua proses ini bisa terjadi karena ada mantel bumi. Teori revolusioner terbaru mengusulkan gagasan yang berseberangan dengan catatan sejarah dan ilmu yang telah lama dipelajari. Para ilmuwan sempat nggak habis pikir dan mulai melontarkan banyak skeptisisme dan kritik.
Tapi dengan menganalisa kerak bumi dan dasar laut di bawah Islandia, mereka berasumsi kalau gagasan ini bisa dinalar. Kerak di bawah Islandia ternyata jauh lebih tebal dari wilayah lain. Pada umumnya, kerak samudra terbentuk dari batuan cair unik yang jauh lebih padat dari kerak benua. Lapisan bumi paling tipis berada di keraknya dan di situ berlangsung kehidupan. Peran kerak bumi ini sangat penting karena bisa dipakai untuk nyimpen air, tempat untuk numbuhin tanaman pangan, ngumpulin sumber daya alam, dan menghirup oksigen. Kerak ini terbenam di dasar laut tapi berada tepat di atas mantel bumi. Kerak bumi juga terus mengganti lapisannya setelah diproses di dalam mantel lalu kembali ke permukaan lagi. Makanya ketebalan kerak samudra sekitar 40 km sedangkan kerak lain cuma sekitar 8 km. Cukup beralasan sih karena di situ ada banyak gunung berapi. Survei magnetik di dasar laut menunjukkan lapisan batuan cair ini bermotif garis-garis. Medan gravitasi bumi yang telah mengubah kutubnya selama jutaan tahun juga berperan penting dalam membentuk fondasi lanskap bumi. Tapi bukti konkret yang bisa membenarkan teori ini masih nihil. Untuk mencari tahu, para ilmuwan terlebih dulu perlu menggali dasar laut di dekat Islandia. Zirkon adalah mineral super keras yang bisa bertahan sampai miliaran tahun meski di kerak bumi terjadi erosi. Dengan menganalisis sampelnya, mereka bisa memperkirakan umur geologis benua agar bisa mencari tahu jenis keraknya. Barangkali kerak samudra yang lebih tebal atau kerak benua yang berupa daratan. Untuk melakukan proyek ini, mereka perlu mengucurkan banyak waktu dan biaya. Ada juga metode lain dengan memakai survei seismik di atas kapal riset untuk mengukur gempa. Atau bisa juga dengan mengebor lubang sedalam puluhan kilometer di dalam kerak bumi. Tapi metode ini memerlukan lebih banyak biaya daripada menganalisis mineral-mineral zirkon. Sejumlah fosil tumbuhan khas Skandinavia dan Greenland bisa ngebuktiin kalau Islandia pernah berupa daratan luas dan mungkin juga dipenuhi pepohonan. Islandia bukan dataran dingin seperti saat ini, jadi di situ kemungkinan ada hutan. Tapi ilmuwan belum nemu bukti fosil binatang yang sama dari kedua wilayah tersebut untuk menyimpulkan sesuatu. Mungkin kita perlu nunggu teori tersebut juga mengulik lebih dalam lagi. Katanya dulu juga pernah ada Islandia Raya. Islandia, Irlandia, Inggris, Skandinavia, dan Greenland menempati satu benua mikro. Wah, tempat ini cocok banget deh dijadiin sebagai destinasi wisata dan arena main ski. Kanada dan Islandia Raya bisa terhubung melalui samudra dengan jalur kereta. Lama-lama, perekonomian di situ bisa makin maju dan dengan luas sekitar 103.000 km persegi, Islandia termasuk sudah cukup besar. Dan seandainya Islandia Raya ada di zaman now, rupa benua Eropa akan sangat berlainan. Sejumlah teori lain yang berseliweran juga ngebahas soal benua mikro yang mungkin ada di seluruh dunia. Para ahli masih meragukan adanya benua Islandia ini, tapi kalau semua metode penelitiannya dilakukan dengan benar, teorinya bisa mengungkap sejarah Islandia dan Samudra Atlantik Utara. Dan ini bisa menjadi awal dari proses ditemukannya benua lain yang tenggelam. Teori lain juga menyebutkan kalau Selandia Baru merupakan puncak dari sub-benua yang telah hilang. Ukurannya bahkan lebih besar dari Islandia dan dinamakan sebagai Zealandia. Penelitian menunjukkan Selandia Baru memisahkan diri dari super benua Gondwana antara 79 sampai 83 juta tahun yang lalu. Ilmuwan mengklaim benua ini paling tipis dan paling muda di antara semua benua yang ditemukan di bawah laut. Craton adalah inti batuan yang berfungsi sebagai fondasi utama di kebanyakan benua. Umurnya minimal 1 miliar tahun, tapi kerak benua yang menyusun Zealandia cuma berumur setengahnya sehingga masih tergolong cukup muda. Dengan kata lain, sebagian Cratonnya telah hilang meskipun ada sedikit sisa batuan tua dan bagian mantel bumi. Diperkirakan umurnya 2,7 miliar tahun. Setelah meneliti kristal zirkon di Selandia Baru, para ahli memperkirakan umurnya 1,3 miliar tahun. Sedangkan benua lain lebih dari 3 miliar tahun. Para ahli telah mempelajari komposisi batuan dasar laut di sekitar Selandia Baru. Batuan ini terdiri dari silika dan granit yang juga ditemukan di kerak benua. Batuan dasar lautnya kaya akan magnesium, lebih tebal, dan lebih tinggi dari kerak laut biasa di sekitarnya. Dalam beberapa penelitian, mereka mengumpulkan data magnetik dan topografi untuk mencari tahu keterkaitan antara Laut Tasman dengan Laut Koral di wilayah cekungan Keto. Cekungan sempit ini berada di antara Zealandia dan Australia. Data satelit melacak gangguan kecil pada gravitasi bumi untuk memetakan kerak dasar laut di sekitar area tersebut. Mereka bisa melihat jelas daratan yang membentuk Zealandia hampir seukuran Australia.
Meskipun sudah terdeteksi, tanda-tanda ini nggak bisa jadi bukti. Mungkin ada banyak benua mikro yang memisahkan diri saat Australia lepas dari Gondwana. Saat itu, superbenuanya terdiri atas Amerika Selatan, Antartika, Australia, Zelandia, Arab, dan subbenua India. Selandia Baru bukan negara paling besar di dunia, tapi kalau teorinya benar, maka ukuran Zelandia kurang lebih 6 kalinya Selandia Baru. Mauritius termasuk pulau muda yang umurnya baru jutaan tahun. Terletak sekitar 1.900 km di lepas pantai Afrika, pulau ini diyakini mulai muncul 9 juta tahun yang lalu. Gunung berapi bawah laut di area ini memuntahkan banyak sekali lava hingga membentuk daratan. Tapi para ahli juga nemu batuan zirkon yang umurnya lebih dari 3 miliar tahun. Mungkin itu bagian dari benua Maurisia yang telah tenggelam yang ukurannya 1/4 kalinya Madagaskar. Zirkon yang mereka temukan nggak tertanam di atas pasir, tapi di batuan padat. Sebagian orang bisa aja berkilah kalau batuan itu cuma terdampar di pantai. Sebagian ahli juga masih belum yakin. Menurut mereka, temuan batuan khas yang terbawa oleh letusan bisa mempengaruhi komunitas ilmiah agar percaya pada teori ini. Tapi seperti Islandia yang bisa menjadi bagian dari Islandia Raya, Maurisia juga pernah dinamakan sebagai Rodinia yang terdiri dari India dan Madagaskar. Menurut teorinya, Maurisia tertutup oleh air saat India melepaskan diri dari Madagaskar sekitar 85 juta tahun lalu. Kamu akan terkejut saat mengetahui penemuan yang mengubah hidup seseorang hanya dengan menjelajahi Google Maps. Seperti orang ini yang menemukan kawah mencurigakan dan mungkin telah membuat penemuan ilmiah besar. Pada tahun 2024, Joel Lupon dari Kanada merencanakan perjalanan berkemah santai di tanah kelahirannya. Dia membuka Google Earth dan memperbesar wilayah Côte Nord Quebec. Saat itulah dia melihatnya struktur bulat yang tidak biasa ini. Hasil pengukurannya sangat mengesankan, 15 km dari satu titik ke titik lainnya, dan tampaknya ada sebuah danau di sebelahnya. Dia segera mencetak layar dan mengirimkan gambar tersebut ke seorang ahli geofisika Prancis untuk mengetahui apakah dia tahu tentang hal itu. Seringkali gambar-gambar ini ternyata bukan apa-apa atau hanya watermark Google Earth. Tapi dia terkejut ketika membuka emailnya dan melihat balasan dari sang ilmuwan. Ahli geofisika itu mengatakan bahwa jika dilihat dari topografinya, Lupon mungkin telah menemukan area tumbukan meteor. Area yang terkena dampak sangat sulit untuk diidentifikasi karena telah ada selama jutaan tahun, sebagian besar bentuknya telah banyak berubah akibat erosi. Para ilmuwan menyebut area ini sebagai struktur tumbukan. Struktur ini biasanya berbentuk lingkaran atau seperti kawah dan terbuat dari batuan dasar yang berubah bentuk. Ini terjadi ketika meteor jatuh ke permukaan bumi. Masalahnya adalah karena kawah menciptakan dinding besar di sekelilingnya, area ini biasanya disalahartikan sebagai pegunungan. Itulah yang membuat penjelajah Kanada ini bingung, tapi ahli geofisika Prancis yang menganalisis kasus ini memberinya harapan. Formasi aneh di Quebec itu telah diklarifikasikan sebagai jenis formasi vulkanik. Setelah Lupon membawa topik ini kembali ke dalam agenda, para ilmuwan harus menggali lebih dalam untuk menemukan kebenarannya. Hingga penemuan terbaru ini, para ilmuwan mengira area tersebut terlihat seperti itu karena beberapa formasi vulkanik. Hal ini sebenarnya normal karena hal-hal lain seperti vulkanisme dan sinkhole dapat disalahartikan sebagai kawah tumbukan. Untuk memverifikasi, mereka meminta beberapa sampel dari situs tersebut dan ini adalah cara yang lebih dapat diandalkan untuk memeriksa fakta apakah meteor mendarat di sana atau tidak. Ketika menghantam bumi, meteor membawa berbagai jenis mineral dari luar angkasa. Itulah keistimewaan kawah tumbukan. Kawah-kawah ini mengungkap hubungan antara bumi dan alam semesta di luar sana. Saat ini para ilmuwan telah membuat katalog sebagian besar mineral yang berasal dari planet kita. Ketika mencari struktur tumbukan, mereka biasanya mencari hal-hal seperti tinnite dan kamacite yang hanya bisa ditemukan dalam meteor. Kawah
Kawah tumbukan terbesar di dunia yang diketahui adalah Kawah Fredofort yang terletak di Afrika Selatan. Kawah besar ini terbentuk sekitar 4 miliar tahun yang lalu. Asteroid yang membentuknya diperkirakan merupakan salah satu asteroid terbesar yang pernah menghantam planet Bumi. Ketika para peneliti mendapatkan hasil dari situs tersebut di Kanada, mereka mengkonfirmasi situs tersebut mengandung zirkon, mineral yang cenderung menunjukkan area tumbukan. Tidak ada cara untuk menjamin bahwa Lupon benar-benar menemukan kawah tumbukan, tapi para ilmuwan sedang mengatur misi penelitian ke daerah tersebut untuk memastikannya. Jika ternyata itu benar-benar kawah tumbukan, ini adalah berita yang sangat besar karena penemuan terakhir dibuat pada tahun 2013. Salah satu penemuan memukau lainnya datang dari seorang anak laki-laki yang berusia 15 tahun, William Galdory, yang juga orang Kanada. Dia senang mencari kota-kota Maya yang telah lama hilang. Berbeda dari cerita sebelumnya, William memiliki niat dan metodologi penelitian. Dia telah mempelajari banyak buku tentang peradaban Maya, dan dia percaya suku Maya membangun kota mereka berdasarkan bintang-bintang di langit. Jadi dia membuka buku dan memetakan semua kota yang telah ditemukan. Dan saat itulah dia menyadari sesuatu yang penting, ada sebuah area di semenanjung Yucatan di Meksiko, di mana para arkeolog telah menemukan 2 kota Maya. Tapi pada peta konstelasi ada 3 bintang, dan dia berpikir, mungkinkah ini berarti ada sebuah kota yang hilang yang menunggu untuk ditemukan di dekatnya? William Galdory dikenal sebagai seorang jenius dalam bidang sains dan bahkan telah memenangkan penghargaan untuk teori rasi bintang ini. Ketika dia menyadari ada kota ketiga yang hilang dari 20 rasi bintang yang dia teliti, dia mulai mencari foto satelit di Google Earth yang dapat membantunya memecahkan misteri ini. Kemajuan teknologi satelit telah memberikan cahaya baru pada kota-kota Maya yang telah lama hilang seperti Tikal yang terletak di jantung hutan Guatemala. Tikal diyakini sebagai ibu kota kekaisaran Maya kuno. William punya harapan, jadi dia menghubungi seorang teman di Badan Antariksa Kanada untuk memverifikasi apa yang dia temukan. Karena ia telah memenangkan penghargaan untuk penelitiannya, ia memiliki teman di posisi penting, saat itulah segalanya menjadi menarik. Menurut gambar-gambar tersebut, ada sebuah area persegi yang luas di perbatasan Meksiko dan Belize yang tampak seperti sisa-sisa kota. William membawa gambar-gambar itu ke seorang ahli penginderaan jauh. Mereka mempelajari gambar-gambar tersebut secara menyeluruh dan menyimpulkan bahwa area tersebut mungkin memiliki 30 bangunan dan bahkan sebuah piramida besar. William menamai kota baru yang ditemukannya sebagai Mulut Api, tapi teorinya sangat diperdebatkan di dalam komunitas arkeologi dan banyak ahli suku Maya yang berusaha menyanggah temuan William. Para ahli mengatakan teori rasi bintang terlalu tidak ilmiah. Para antropolog dan astronom terkenal mengatakan metodologi yang digunakan William adalah sebuah tindakan imajinasi yang kreatif. Tapi tetap saja ada seorang remaja berusia 15 tahun yang hampir menemukan kota Maya yang telah lama hilang. Itu menurutku cukup menarik sih. Bagaimana dengan titik-titik kecil yang muncul pada gambar Google Earth? Lingkaran-lingkaran aneh dan berbintik-bintik ini ditemukan di tengah-tengah gurun Aljazair. Seorang pengguna YouTube yang sedang menjelajahi Google Earth menemukan lingkaran-lingkaran ini dan mendapati bahwa orang-orang telah memperdebatkan asal-usulnya selama bertahun-tahun. Dia mengira lingkaran-lingkaran itu adalah kesalahan dari citra satelit. Ada lusinan di antaranya membentang bermil-mil dalam garis lurus, mereka jauh dari kota, jalan raya, atau aktivitas manusia, sehingga sulit untuk memahami apakah itu buatan manusia atau hanya fenomena alam. Untuk memecahkan misteri ini, ia mewawancarai orang-orang yang mengambil gambar Google Earth. Dia menemukan foto-foto itu 100% benar. Lingkaran-lingkaran itu ada di sana dalam kehidupan nyata. Lingkaran-lingkaran itu muncul di beberapa gambar dari beberapa tahun. Pada awalnya dia menduga itu adalah hasil dari aktivitas minyak. Aljazair adalah daerah yang kaya akan sumber daya alam, jadi hal ini masuk akal. Untuk mengetahui apakah daerah tersebut layak untuk diekstraksi, perusahaan biasanya melakukan survei seismik. Survei ini merupakan cara untuk menganalisis permukaan bumi dengan mengirimkan gelombang kecut ke dalam tanah.
Bergantung pada bagaimana gelombang itu memantul kembali, kamu akan tahu apa yang ada di bawah tanah. Ada kemungkinan lain. Sahara adalah daerah yang sangat kering di planet ini. Suhu tinggi rata-rata di musim panas lebih dari 40 derajat Celcius. Untuk bertahan hidup di sana, orang perlu menemukan cara untuk mengakses air. Jadi dugaan keduanya adalah bahwa lingkaran-lingkaran itu adalah semacam reruntuhan atau sisa-sisa sumur air kuno. Tapi ketika berbicara dengan seorang ahli, dia menemukan bahwa itu bukanlah sumur air kuno. Kamu bisa melihat beberapa konstruksi tradisional ini di kota-kota lain di Google Earth. Semuanya terlihat sangat berbeda dengan lingkaran misterius itu. Dia pun memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Azazair untuk mencari tahu kebenarannya. Dia berkendara sejauh 160 km ke jantung gurun dan ketika sampai di sana, dia melihatnya. Sebuah kawah besar yang digali di atas pasir dikelilingi oleh 12 lubang yang kecil. Itu tampak seperti nenek moyangnya jam modern. Di sana dia menemukan sesuatu yang tidak dapat dia temukan di Google Earth. Kabel logam yang tipis. Ketika sang YouTuber yang penasaran dan timnya itu mulai menggali pasir, mereka menemukan dinamit tua dan juga beberapa kaleng sarden. Ternyata mereka menyembunyikan kebenaran. Lingkaran Sahara, demikian sebutannya, bukanlah sisa-sisa sejarah survei seismik. Pada saat lingkaran-lingkaran itu dibuat, teknologi ini bahkan belum ada. Itu pasti terkait dengan eksplorasi minyak. Lubang-lubang dinamit itu adalah metode kuno untuk mencari minyak. Dan kaleng-kaleng sarden itu gimana? Kaleng-kaleng itu ditinggalkan oleh para pekerja yang sedang menjelajahi wilayah tersebut. Satu lagi misteri Google Earth terpecahkan. Frankenstein, cuaca yang sangat dingin dan bertonton lava. Apa kesamaan dari semua hal ini? Semuanya berawal dari Gunung Tambora. Gunung berapi di Indonesia ini memiliki pengaruh yang sangat besar sehingga dampaknya dapat dirasakan di Swiss bahkan setahun kemudian. Dan jaraknya terpisah ribuan kilometer. Tidak lama lagi, kita mungkin akan menghadapi hal yang serupa lagi. Tetaplah di sini karena aku akan mengungkapkan tempat yang tepat di mana letusan berikutnya diperkirakan akan terjadi pada tahun 2025. Pada tahun 1815, Gunung Tambora meletus dengan kekuatan yang tidak pernah terjadi sebelumnya, mengirimkan awan kolosal yang terdiri dari partikel-partikel halus ke atmosfer. Awan ini memantulkan sinar matahari yang menyebabkan pendinginan global dan bahkan tahun tanpa musim panas pada tahun 1816. Suhu udara menurun drastis, panen gagal, dan keluarga-keluarga di seluruh dunia mengalami kekurangan pangan yang diperparah dengan berbagai masalah kesehatan. Fakta menarik, Frankenstein muncul karena cuaca yang sangat dingin pada musim panas tahun 1816. Penulisnya terjebak di dalam ruangan di Swiss dan menulis cerita ini untuk menghabiskan waktu. Namun itulah satu-satunya dampak positifnya. Di Inggris dan Irlandia, orang-orang kesulitan mencari makanan. Hasil panen sangat buruk tahun itu, dan tahun tanpa musim panas ini menelan banyak korban jiwa. Semua karena letusan gunung berapi di Indonesia. Meskipun banyak gunung berapi lain yang meletus sejak saat itu, tidak ada yang memiliki konsekuensi sedramatis Tambora. Namun Profesor Iklim Markus Stoffel dari University of Geneva percaya bahwa potensi letusan serius bukan hanya masalah keberuntungan. Ini hanya masalah waktu. Jadi semua tergantung pada kita. Kita bisa duduk santai dan menunggu hal yang tak terelakkan, atau kita bisa mulai bersiap-siap dari sekarang. Letusan di masa depan ini akan terjadi di dunia yang sangat berbeda dengan dunia pada tahun 1815. Tidak hanya planet kita yang kini lebih padat penduduknya, tapi kita juga telah mengalami perubahan tak terelakkan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Nah, jika kamu berpikir bahwa gunung berapi selalu menjadi sosok yang jahat, pikirkan lagi, gunung berapi sebenarnya memainkan peran penting dalam membentuk planet kita. Gunung berapi membantu pembentukan daratan, pengembangan atmosfer, dan modulasi iklim. Lihat saja Yellowstone misalnya. Ketika lava tebal merembes ke permukaan, lava tersebut menyebar ke seluruh lanskap dan mengubah area tersebut selamanya. Ketika meletus, gunung berapi melepaskan campuran lava, abu dan gas, termasuk karbon dioksida. Tapi jangan khawatir, dibandingkan dengan emisi dari bahan bakar fosil, jumlah yang dihasilkan gunung berapi sangat kecil. Yang benar-benar diawasi oleh para ilmuwan adalah sulfur dioksida, karena dapat berdampak besar pada iklim kita.
Ketika letusan gunung berapi besar terjadi, letusan tersebut dapat mengirim sulfur dioksida melambung tinggi ke stratosfer yang berada sekitar 11 km di atmosfer. Sesampainya di sana, ia berubah menjadi partikel aerosol kecil yang menyebarkan sinar matahari, membantu mendinginkan planet ini. Namun efek pendinginan ini tidak langsung terjadi. Partikel-partikel tersebut dapat bertahan selama beberapa tahun dan bahkan beredar ke seluruh dunia. Saat ini kita punya peralatan khusus untuk memantau emisi sulfur dioksida dari luar angkasa. Contohnya Gunung Pinatubo di Filipina saat meletus pada tahun 1991. Gunung ini melepaskan sekitar 15 juta ton sulfur dioksida. Meskipun jumlah tersebut cukup besar, letusannya tidak sebesar letusan Tambora. Namun Pinatubo berhasil menurunkan suhu global sekitar 0,5 derajat Celcius selama beberapa tahun. Tambora di sisi lain menurunkan suhu global rata-rata sekitar minus 17 derajat Celcius. Aku tahu apa yang mungkin kamu pikirkan, itu nggak banyak, tapi percayalah, itu membuat perbedaan. Jika planet ini menghangat sekitar 17 derajat Celcius saja, hal ini akan mengacaukan permukaan air laut. Para ahli memperkirakan bahwa kita akan melihat kenaikan hingga 20 cm pada akhir abad ini. Hal ini dapat memusnahkan banyak lahan pertanian dan habitat pesisir yang akan menjadi pukulan besar bagi banyak komunitas. Jadi mungkinkah letusan gunung berapi yang dapat mendinginkan planet ini seperti mekanisme alami yang membantu kita? Tidak juga. Meskipun mendinginkan planet, jangan tertipu dengan berpikir bahwa ini adalah jenis kesejukan yang dibutuhkan planet kita. Pergeseran suhu seperti itu bisa sangat mengacaukan tanaman, seperti yang terjadi pada tahun 1816. Ada juga bukti bahwa letusan besar dapat mengganggu pola curah hujan yang menyebabkan kondisi yang lebih kering di wilayah monsun di Afrika dan Asia. Musim panas bergantung pada perbedaan suhu antara daratan dan lautan yang dapat diubah oleh aktivitas gunung berapi. Menariknya, iklim yang lebih hangat dapat meningkatkan efek pendinginan letusan gunung berapi. Para ahli menjelaskan bahwa pembentukan dan pergerakan partikel aerosol bergantung pada kondisi iklim. Ketika suhu global meningkat, sirkulasi udara yang lebih cepat dapat menghasilkan partikel aerosol yang lebih kecil, yang lebih efektif dalam menghamburkan sinar matahari dan dengan demikian mengintensifkan efek pendinginan. Lautan juga berkontribusi terhadap dinamika ini. Permukaan laut yang menghangat menciptakan lapisan bertingkat sehingga menghambat pencampuran air hangat dan dingin, yang dapat berarti bahwa letusan gunung berapi khususnya mendinginkan lapisan laut bagian atas dan atmosfer di atasnya, menurut Stoffel. Selain itu, perubahan iklim dapat mempengaruhi sistem gunung berapi secara langsung. Mencairnya es dapat memicu lebih banyak letusan dengan mengurangi tekanan yang memungkinkan magma naik lebih mudah. Selain itu, peningkatan curah hujan yang terkait dengan perubahan iklim dapat meresap ke dalam tanah dan berinteraksi dengan magma yang berpotensi memicu letusan. Meskipun prospek periode pendinginan akibat letusan gunung berapi mungkin terlihat menguntungkan di tengah perubahan iklim, para ilmuwan memperingatkan bahwa efeknya bisa mengerikan. Konsekuensinya langsung bisa sangat parah, terutama bagi sekitar 800 juta orang yang tinggal di dekat gunung berapi aktif. Letusan besar dapat menghancurkan seluruh kota, misalnya Campi Flegrei yang terletak di dekat Naples, Italia, menunjukkan tanda-tanda peningkatan aktivitas dan mengancam kehidupan sekitar 1 juta orang. Nah, jika kamu berasal dari Oregon, berhati-hatilah karena para ahli mengatakan bahwa negara bagian ini mungkin akan mengalami letusan gunung berapi. Apa kamu takut? Jangan takut. Sebenarnya tidak seseram kelihatannya. Biar kujelaskan alasannya, ada lebih dari 80 gunung berapi di Oregon. Tapi kita tidak tertarik dengan satu pun dari itu karena ini adalah gunung berapi bawah laut yang kemungkinan besar akan meletus pada tahun 2025. Axial Seamount adalah gunung berapi paling aktif di barat Laut Pasifik. Namun sebagian besar tidak diketahui oleh publik karena lokasinya yang berjarak sekitar 480 km di lepas pantai dan hampir 1,6 km di bawah permukaan laut. Meskipun letusan yang akan datang diperkirakan tidak akan menimbulkan ancaman tsunami atau gempa bumi yang signifikan di daratan karena kedalaman dan jaraknya dari patahan Cascadia. Data yang dikumpulkan dari mempelajari letusannya dapat meningkatkan pemantauan kita terhadap gunung berapi yang berpotensi lebih berbahaya. Mari kita sebut saja letusan yang bersahabat, oke?
Pada kenyataannya, memprediksi letusan adalah upaya yang rumit. Kita sering menjumpai berita utama yang mengkhawatirkan seperti Yellowstone akan meletus. Haruskah kita menanggapi klaim ini dengan serius? Tidak juga. Ya, Yellowstone berada di puncak gunung berapi aktif yang telah mengalami 3 letusan eksplosif besar dalam 2,1 juta tahun terakhir. Letusan terakhir terjadi sekitar 70.000 tahun yang lalu, dengan ledakan yang paling signifikan terjadi sekitar 631.000 tahun yang lalu, membentuk kaldera Yellowstone yang sangat besar. Tentu saja banyak orang yang penasaran apakah Yellowstone akan meletus lagi dan kapan hal itu akan terjadi. Untungnya para ilmuwan menggunakan teknik baru untuk menyelidiki pertanyaan-pertanyaan ini. Sebuah penelitian terbaru menunjukkan bahwa Yellowstone tidak mungkin mengalami letusan besar dalam waktu dekat. Alasannya adalah karena magma di bawah taman ini terbagi dalam jaringan ruang-ruang yang terpisah. Meskipun masih terdapat sejumlah besar magma, namun tidak cukup saling berhubungan untuk mendukung letusan. Penelitian sebelumnya mengusulkan adanya lapisan magma masif di bawah Yellowstone, tapi temuan terbaru ini menantang gagasan tersebut. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang dinamika bawah tanah, para peneliti menggunakan teknik yang disebut magnetotellurics, yang menggunakan medan elektromagnetik alami bumi daripada gelombang seismik. Karena magma adalah konduktor listrik yang baik, metode ini sangat efektif untuk memetakan batuan cair dan memahami aktivitas bawah tanah di daerah vulkanik yang aktif. Dengan menggunakan magnetotellurics, para ilmuwan membuat peta terperinci dari magma di bawah Yellowstone, sehingga mereka dapat membuat prediksi yang lebih tepat tentang letusan di masa depan. Namun bagaimana jadinya jika letusan yang mirip dengan Gunung Tambora terjadi? Pada umumnya akan terjadi kekacauan iklim yang sangat besar. Ya, para ilmuwan terbaik sedang mencari solusi jika hal itu benar-benar terjadi, tapi mereka belum menemukannya. Jadi secara teknis, kita belum siap untuk Gunung Tambora kedua. Tapi untuk saat ini, kita cukup aman. Tidak ada letusan besar yang diprediksi. Sebuah penemuan mengerikan terjadi di Mesir beberapa tahun yang lalu. Mau dengar? 16 tangan manusia dikubur dengan hati-hati di dalam 4 lubang yang menakutkan. Pada awalnya, tangan-tangan itu tidak terlihat seperti tangan manusia karena ukurannya yang tidak normal. Tapi itu benar. Anehnya hanya ada tangan kanan, tidak ada tangan kiri yang terlihat. Ternyata hal itu menunjukkan praktik ritual kuno yang kelam. Seni dan kisah Mesir kuno berbicara tentang sebuah upacara di mana para pejuang akan memberikan tangan kanan musuh mereka sebagai bukti kemenangan dan meminta emas sebagai imbalannya. Orang Mesir percaya pada kehidupan setelah kematian, jadi memotong tangan seseorang berarti kamu memotong kekuatan mereka selamanya. Menjamin kekalahan seperti ini sangat menarik bagi pihak yang menang. Di sini pertarungan terjadi antara orang Mesir melawan Hyksos yang tinggal di tempat yang dulunya dikenal sebagai Kanaan. Mesir selalu menjadi pusat dari beberapa penemuan yang mengubah sejarah dan beberapa waktu lalu papirus ini ditemukan. Jika kita membentangkannya, ukurannya hanya sedikit lebih besar dari tinggi gedung pencakar langit. Gedung pencakar langit terkecil di dunia, maksudku, yaitu yang terletak di Wichita Falls, Texas. Ketika manusia tidak menulis di aplikasi notes mereka menulis di benda ini yang terbuat dari medula tanaman papirus. Sekitar 2000 tahun yang lalu, orang Mesir kuno menulis sesuatu yang mengingatkan kita pada sebuah buku di mana mereka menggambarkan sebagian besar tradisi pemakaman mereka dan visi mereka tentang akhirat. Naskah ini dianggap sebagai salah satu naskah terpenting dari Mesir kuno dan masih dijual di toko-toko buku hingga saat ini. Naskah kuno ini digali dari sebuah ruangan yang terletak di sebelah selatan piramida Djoser yang terletak di Saqqara. Djoser adalah piramida tertua di Mesir dan bukan piramida Giza seperti yang kebanyakan orang pikirkan. Baru-baru ini, situs Saqqara ramai dengan para arkeolog yang bersemangat yang mungkin menemukan salah satu mumi lengkap tertua di Mesir. Mereka percaya mumi yang indah dan terawat dengan baik ini adalah mumi dari seorang pria kaya. Dia ditemukan di dalam sebuah lubang yang dalam, ditutupi dengan lapisan daun emas. Ada banyak simbol yang menunjukkan bahwa dia adalah orang penting dan kaya, seperti ikat yang dia kenakan di kepalanya, gelang di dadanya, dan fakta bahwa dia dibalsem dengan jubah yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang terbaik di Mesir.
Bagian yang paling menarik dari seluruh penemuan ini adalah menemukan tempat peristirahatannya yang disegel dengan mortir seperti yang ditinggalkan oleh orang Mesir kuno 4300 tahun yang lalu. Ini mungkin terdengar aneh, tapi pada tahun 2000-an para arkeolog menemukan piramida yang hilang. Piramida ini hilang karena mengalami kerusakan selama 4000 tahun. Saat ini kamu hanya dapat melihat dasarnya saja. Ini adalah situs yang cukup penting di zaman kuno. Dikatakan bahwa di sekitar area piramida, orang-orang kuno mengadakan upacara khusus di mana para imam besar akan membawa mumi sapi jantan suci. Berikut ini adalah fakta menarik. Orang Mesir kuno percaya bahwa banteng Apis adalah penjelmaan duniawi dari dewa kota Memphis dan dihubungkan dengan ritual kesuburan. Tapi bukan sembarang banteng Apis, mereka harus berwarna hitam dengan satu tanda putih di antara tanduknya dan memiliki banyak karakteristik yang sangat spesifik. Mereka dipilih oleh para pendeta setempat dan dihormati sampai mereka meninggal. Setelah itu mereka dimumikan dan dikuburkan di galeri bawah tanah. Piramida yang hilang ini menghilang sekitar tahun 1800-an. Seorang arkeolog Jerman yang pertama kali menemukannya di desa Saqqara. Dia menyebutnya piramida tanpa kepala ketika pertama kali menemukannya. Namun demikian, bertahun-tahun setelah penemuan resmi, pasir gurun datang dan menutupi semuanya. Ada beberapa penggalian antara abad ke-19 dan 20, tapi tidak terlalu sistematis. Itulah mengapa para ilmuwan sangat senang ketika mereka menggali seluruh dasar piramida setelah menyingkirkan gundukan pasir setinggi 8 meter yang menutupinya. Oh, dan ternyata arkeolog Amerika sedang menggali pemakaman di Mesir yang bisa berisi lebih dari 1 juta mumi. Sejauh ini, para arkeolog telah menggali sekitar 1.700 mumi. Salah satu perbedaan utama dari mumi Mesir klasik lainnya adalah bahwa mereka bukanlah raja dan Fir'aun. Mereka adalah rakyat jelata yang kemungkinan besar hidup sekitar 1.500 tahun yang lalu saat Mesir dikuasai oleh Kekaisaran Romawi dan Bizantium. Nama pemakamannya keren, Jalan Kerbau Air. Siapa tahu kamu ingin mengunjunginya pada perjalananmu berikutnya. Selain banteng dan kerbau, orang Mesir kuno juga menyukai babon. Apakah kamu melihat sebuah pola di sini? Pada awal abad ke-20, para arkeolog menemukan sebuah situs yang penuh dengan mumi babon di sebuah tempat yang disebut lembah monyet. Seekor binatang tidak akan dimumikan jika dia tidak dianggap penting. Hewan-hewan tertentu lebih penting daripada yang lain karena mereka terkait dengan dewa-dewa tertentu. Serigala dihubungkan dengan Anubis, dewa akhirat kuno. Kucing disamakan dengan dewa wanita Bastet. Babon merupakan hewan yang cukup penting karena mereka diyakini berhubungan dengan Thoth, dewa kebijaksanaan, dan penasehat Ra, salah satu dewa tertinggi di Mesir. Para arkeolog tidak terlalu senang. Mereka berpikir bahwa babon-babon ini dikurung di dalam dan tidak mendapatkan sinar matahari hampir sepanjang hidupnya. Mereka mengalami kekurangan vitamin D yang ekstrem dan tidak diberi makan dengan baik. Mungkin Thoth marah pada pemelihara babon ini. Hanya dugaan saja. Karena tidak pernah ada hari yang membosankan bagi para arkeolog di Mesir, mereka juga menemukan mumi manusia dengan lidah emas. Karena orang Mesir sangat percaya dengan kehidupan setelah kematian, mereka percaya lidah emas dapat membantu seseorang berbicara setelah mereka berpindah ke dunia lain. Maksudku, ini adalah kesempatan yang sangat kecil, tapi mengapa tidak? Beberapa mumi ini ditempatkan di peti mati kayu dengan barang-barang seperti kalung, tembikar, artefak emas berbentuk bunga teratai dan kumbang skarab, dan iPhone. Bercanda? Sebuah kuil baru juga ditemukan baru-baru ini di Mesir. Para ilmuwan percaya kuil ini didedikasikan untuk menghormati Zeus Cassius. Dewa ini merupakan persilangan antara Zeus, dewa langit Yunani yang maha kuasa, dan gunung Cassius. Saat menggali di sekitar semenanjung Sinai di Mesir, para arkeolog melihat 2 tiang granit merah muda yang menyembul dari tanah. Dan bingo! Mereka percaya tiang-tiang itu merupakan gerbang depan kuil yang runtuh akibat gempa bumi beberapa tahun yang lalu.
Berbicara tentang dewa, tidak hanya dewa-dewa yang sangat serius. Baru-baru ini para ilmuwan menemukan sebuah cincin emas di sebuah kota di selatan Kairo, bukan Frodo. Cincin ini tidak ajaib, ini adalah cincin emas biasa, tapi memiliki gambaran dewa Van secara resmi bernama Bes. Dewa ini sering digambarkan dalam teks-teks suci sebagai kurcaci gemuk yang bahagia. Saat ini banyak tato yang kita dapatkan sudah tidak memiliki arti dan dibuat hanya untuk tujuan estetika. Tapi di Mesir kuno, para wanita akan membuat tato sebagai tanda perlindungan saat melahirkan. Setidaknya itulah yang dipikirkan oleh para ilmuwan. Di sekitar wilayah Sungai Nil, para ilmuwan menemukan beberapa mumi yang memiliki tato yang terawat dengan baik, yang merupakan hal yang langka karena kulit mudah sekali rusak. Dua dari wanita ini menato punggung bawah mereka dan gambarnya sederhana. Sebagian besar berupa gambar, termasuk gambar kurcaci gemuk yang baru saja kita bicarakan, Bes. Rupanya dia juga memiliki kesibukan sampingan sebagai pelindung wanita saat melahirkan. Apakah kamu akan percaya kalau aku mengatakan bahwa orang Mesir kuno telah menciptakan robot? Nggak percaya? Ya, itu karena tidak sepenuhnya benar. Tentu saja mereka adalah ahli astronomi, matematikawan, dan insinyur. Dan entah bagaimana mereka juga memasukkan penemuan eksentrik ke dalam paket itu. Dewa otomatis yang oleh sebagian ilmuwan disebut Hathor. Patung kayu ini telah berada di Metropolitan Museum of Art selama bertahun-tahun sebelum seseorang mengetahui rahasianya. Dengan bantuan mesin sinar X, para spesialis menemukan sistem operasi mekanis di dalamnya. Sumbu seperti katrol berjalan dari bahu patung ke kaki kirinya. Ketika sistem berputar, patung itu mengangkat dan menurunkan tangannya. Hei, pilih aku, aku angkat tangan di sini loh.